Bab 31, Jalur Emas vs Netherworld White Tiger. Namun, keterampilan jiwa ketiga Dai Huabin masih sangat kuat. Meskipun dia telah diserang dalam situasi seperti ini, dia masih belum menderita cedera serius. Wang Dong terbang ke udara, tetapi Huo Yuhao masih di tanah. Huo Yuhao tidak mundur seperti Wang Dong. Sebagai gantinya, dia langsung dibebankan ke depan. Saat dia bergerak maju dengan Ghost Shadow Perplexing Tracks, tangannya berubah putih pucat. Ini adalah tangan giok misterius Tang Sekte ini. Dia mengambil keuntungan dari posisi setengah berlutut Dai Huabin untuk bergegas ke depan, lalu membawa telapak tangannya ke belakang. Saat Dai Huabin hendak berdiri, Huo Yuhao membanting telapak tangannya ke dada Dai Huabin. Huo Yuhao telah memasukkan semua yang dimilikinya ke dalam serangan ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Dai Huabin dengan itu, tetapi serangan ini bisa dikatakan mengandung semua keluhan yang dia alami selama 11 tahun yang dia habiskan di dalam White Tiger Dux Mansion. Saat dia memukul dada Dai Huabin, matanya bahkan agak merah. 3 bulan pelatihan pahitnya tidak sia-sia. Tidak hanya kekuatan jiwa Huo Yuhao dan berbagai keterampilan tumbuh dalam kekuatan, kualitas fisiknya juga meningkat. Serangan ini, didorong oleh Mysterious Jade Hands dan Controlling Dragon Capturing Dragon, adalah serangan fisik paling kuat yang bisa dia lepaskan pada levelnya saat ini. Selain itu, transformasi Vajra Macan Putih milik Dai Huabin berada dalam kondisi yang sedikit melemah karena cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Huo Yuhao telah habis-habisan dalam serangan ini, dan meskipun ada kesenjangan besar antara pangkat kekuatan jiwa mereka, dia masih bisa menekan perut Dai Huabin dan mendorong tubuhnya ke tanah sedikit, sementara hampir menyebabkan dia meludahkan seteguk darah. Meskipun emosi Huo Yuhao melonjak, dia masih seorang guru jiwa tipe spiritual. Kekuatan spiritualnya, yang jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa biasa, memungkinkannya untuk tetap berpikiran jernih setiap saat. Dia dengan cepat mundur begitu serangannya mendarat. Segera setelah dia melakukannya, Dai Huabin melesat kembali ke atas, cakarnya memotong udara tempat Huo Yuhao baru saja berada. Dengan kekuatan serangannya, otot dan tulang Huo Yuhao akan hancur jika serangan Dai Huabin mendarat. Wang Dong perlahan turun, mendarat kembali di bahu Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa benar-benar melukai Dai Huabin, dia masih merasakan katarsis di hatinya. Bu, apakah kamu melihat itu? Yuhao kecilmu sudah mulai membalas dendam untukmu. Pemogokan telapak tangan ini hanyalah awal, akan ada hari di mana saya memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam untuk Anda, dan membersihkan rasa sakit dan penghinaan yang telah kami derita 10 tahun terakhir ini. Cahaya marah memenuhi mata Dai Huabin ketika dia merindukan Huo Yuhao. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar tidak akan bisa mendapatkan keuntungan melawannya, bahkan dalam jarak sedekat itu. Ada perbedaan yang jelas antara kekuatan mereka, namun Huo Yuhao dan Wang Dong dapat mengandalkan sinergi dan waktu mereka yang menakjubkan untuk menekan kekuatannya. Meskipun transformasi Vajra Harimau Putih adalah keterampilan yang kuat, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Jika itu digunakan untuk jangka waktu yang lama, dia akan benar-benar kelelahan. Tanpa ragu-ragu atau jeda sama sekali, Dai Huabin bergegas langsung menuju Huo Yuhao dan Wang Dong lagi. Pertempuran telah mencapai tahap paling klimaksnya. Tanda pisah tanda hubung. Di sisi lain arena, Xiao Xiao benar-benar memasuki zona itu. Peringkat kultivasinya tidak lebih lemah daripada Zulu, dan meskipun Netherworld Sifat Zulu adalah eksistensi tingkat puncak di antara jiwa-jiwa sistem kelincahan, Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam hal atribut, dia bahkan memiliki sedikit keunggulan atas Zulu, karena efek pengurangan kecepatan Nine Phoenix Worshipping Flute-nya mampu mengurangi kecepatan lawannya. Dalam situasi seperti ini, di mana Xiao Xiao juga mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia mungkin akan berhenti jika dia tidak dapat memblokir Zulu. 3 kuali hitam besar Xiao Xiao berputar di udara, menyela setiap gerakan Zulu dengan memanfaatkan pandangan ke depan Huo Yuhao. Meskipun Zulu sangat cepat, seolah-olah dia jatuh ke dalam kurungan yang dibuat oleh tiang rezeki Tree Life Soulrus Xiao Xiao. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha melarikan diri darinya, dia tidak bisa. Dia telah mencoba menggunakan kekuatan brutal untuk keluar dari penjara, tetapi meskipun dia tidak lemah, mematahkan Tool Soul peringkat teratas seperti Tree Life Soul Cruise Cauldron bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Sebaliknya, Xiao Xiao tidak pandai menyerang, yang berarti mengalahkan Zulu akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, pertempuran mereka telah berubah menjadi pertarungan yang ketat.
Di mata para guru yang menyaksikan, ini sudah merupakan kemenangan Xiao Xiao. Di dunia Master Jiwa, sistem kelincahan biasanya akan mampu menaklukkan sistem kontrol. Namun, Xiao Xiao dapat mengandalkan jiwa kembarnya untuk mengendalikan Zulu, yang memungkinkannya untuk menang. Paling tidak, Zulu tidak bisa membantu Dai Huabin. Di sisi lain, Cui Yaji dikirim lebih awal, karena Huo Yuhao dan intrik pintar Wang Dong. Karena itu, kekuatan komprehensif kedua tim sekarang lebih dekat satu sama lain. Bagaimana, Old Yan? Tampaknya pandangan ke depan saya lebih baik daripada milikmu. Haha, Qian Duo berbicara dengan suara senang. Yan Shaoze hanya tersenyum. Kamu seharusnya tidak berbicara sepagi ini. 3 kawan itu belum menang. Petik 2. Qian Duo tertawa. Dari apa yang saya lihat, meskipun ada celah di antara mereka dalam hal kekuatan, mereka masih tidak dirugikan asalkan mereka mengandalkan sinergi mereka. Setelah pertandingan ini berakhir, tim mana yang menurut Anda akan menang? Petik 2. Yan Shaoze dengan acuh tak acuh berkata, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Gadis bermain seruling yang juga menggunakan kuali telah meminimalkan konsumsi kekuatan jiwanya sejak awal pertandingan, dia hanya menggunakan skill jiwanya seruling. Jika ini terus berlanjut, pertandingan akan miring menguntungkan mereka setelah kucing hitam kecil itu kehabisan kekuatan jiwa. Petik 2. Qian Duo tersenyum licik. Aku tahu kamu akan menyadarinya. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak cepat menyerah? Petik 2. Yan Shaoze meliriknya. Old Qian, kamu sudah bermain dengan logammu terlalu lama. Anda sudah melupakan salah satu tradisi dunia para penguasa jiwa. Apa hubungan yang dimiliki White Tiger Dux Mansion dengan Zhu Family Star Luo Empire? Petik 2. Begitu dia mendengar kata-kata Yan Shaoze, senyum di wajah Qian Duo langsung menegang. Tidak mungkin. Keluarga Zhu dan Dai hanya memiliki satu pasangan tunggal di setiap generasi, paling banyak 2. Berapa umur anak itu? Jangan katakan padaku bahwa pangkat putih macan putih berencana untuk membiarkannya mewarisi posisi Grand Duke. Petik 2. Yan Shaoze tersenyum. Mengapa itu tidak mungkin? Dia sudah berhasil mengumpulkan 3 cincin jiwa sebelum usia 12. Dengan ini, dia sudah melampaui leluhur keluarga Dai, pemimpin 7 monster Shrek yang patungnya saat ini duduk di pintu masuk akademi. Keluarga Dai selalu membiarkan yang kuat mewarisi posisi Grand Duke. Bukankah Duke Macan Putih mengirim anaknya ke Akademi Shrek untuk melanjutkan studinya, dan untuk melihat seberapa besar potensi yang bisa kita buka di dalam dirinya? Keluarga Zhu memiliki banyak faksi internal, dan gadis ini harus menjadi investasi yang dibuat oleh faksi tertentu dari keluarga Zhu di Dai Huabin. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, spekulasi saya mungkin tetap hanya spekulasi. Namun, mereka kalah sekarang. Kami akan segera dapat melihat apakah tebakan saya benar atau tidak. Petik 2. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Yan Shaoze tidak hanya memiliki peringkat kultivasi yang sangat tinggi, dia juga memiliki kendali atas berbagai rahasia dan sumber daya yang telah dikumpulkan Shrek Academy selama 10.000 tahun terakhir. Tidak salah menyebut dia ensiklopedia benua Douluo. Setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze, senyum di wajah Qian Duo menghilang sepenuhnya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Aku hanya tahu bahwa rubah tua yang licik sepertimu tidak akan membiarkanku mengambil keuntungan kecil darimu. Anda hanya menunggu ini terjadi. Apakah boleh jika kita mengurangi taruhan kita? Dengar? Aku tahu pertandingan belum berakhir, tapi bisakah aku memberimu 30 peluru jika aku menyerah sekarang? Kami sudah bersaudara selama bertahun-tahun, dan Anda juga tahu tentang kebiasaan buruk yang saya miliki. Kamu hanya menyiksaku sekarang. Petik 2. Otot-otot wajah Du Weilun bergerak-gerak ketika dia menahan tawanya dengan keras. Fan Yu, di sisi lain, telah menutupi wajahnya dengan tangannya dan membenamkan kepalanya di pangkuannya, bertindak seolah-olah dia tidak mengenali Qian Duo. Din Qian adalah orang yang sangat luar biasa dalam banyak aspek, tetapi ia memiliki satu kekurangan, kekakuannya. Karena itu, ia diberi julukan yang sangat panjang, banyak uang, tangan kecil, pelit, puyuh porselen, tikus kaca, kucing berkaca, di akademi. Arti julukan ini adalah bahwa, meskipun dia punya banyak uang dan sumber daya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengambil apapun darinya. Dia adalah definisi dari kata pelit. Memang benar bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki sedikit keunggulan dalam pertandingan. Dari segi kekuatan, mereka lebih rendah dari Dai Huabin,
bahkan jika mereka bekerja bersama. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao memainkan peran yang menentukan dalam situasi mereka saat ini. Dengan mengandalkan kemampuan prediksi yang kuat, mereka dapat bertarung dengan Dai Huabin tanpa bertemu langsung dengannya. Semua serangan mereka strategis karena mereka memaksa Dai Huabin untuk bertindak membela diri. Sayap Wang Dong sepenuhnya terbentang di bawah efek penguatan dari Hao Dong Power, sementara Huo Yuhao bergerak menggunakan Ghost Shadow Conflex Tracks, membuatnya seolah-olah keduanya bertindak sebagai satu. Saat sayap biru menyilaukan Wang Dong menjulang di langit, Dai Huabin hanya bisa menangis tanpa hasil, tidak peduli seberapa keras dia menyerang. Bukannya dia tidak mengambil risiko apapun, masalahnya adalah bahwa lawan-lawannya tampaknya dapat melihat semua rencananya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang harus dia tunjukkan untuk itu adalah luka di tubuhnya. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong masih bisa dengan cerdik menghindari semua serangannya. Dai Huabin juga memperhatikan situasi Zulu. Pada awal pertempuran, Zulu sudah habis-habisan, membawa kecepatannya ke batas dalam upaya untuk menembus dinding Xiao Xiao. Karena itu, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Di sisi lain, Xiao Xiao, yang sudah membentuk strategi untuk melawannya, telah mengkonsumsi kekuatan jiwa jauh lebih sedikit daripada Zulu. Meskipun dia telah melepaskan kedua jiwa bela dirinya, dia hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama dari flute pemujaan Nine Phoenix-nya. Kecepatan Zulu jelas menurun, dan karena keterampilan jiwa penghambat flute Nine Phoenix menyembah, kelelahannya sekarang mulai menunjukkan. Dai Huabin terus menggunakan transformasi Vajra Harimau Putihnya demi mempertahankan keunggulan absolutnya dalam kekuatan serangan, tetapi ia mulai kesulitan mengelola konsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao dan Wang Dong seharusnya mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Namun, mereka berdua nampaknya masih dipenuhi energi. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, dia benar-benar bisa kehilangan pertandingan. Jika kamu memiliki kemampuan, temui aku langsung. Dai Huabin meraung dengan marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jejak penghinaan muncul di bibir Huo Yuhao. Apakah kamu tidak tahu apa strategi itu? Anda adalah putra dari Duke Harimau Putih, namun Anda bahkan tidak tahu apa strategi itu. Benar-benar sampah. Petik 2. Sebuah cahaya buas melintas di mata Dai Huabin. Tiba-tiba, yang membuat Huo Yuhao dan Wang Dong takjub, dia membatalkan transformasi Vajra Macan Putih. Meskipun mereka mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka berdua selalu menghindari konfrontasi langsung dengan Dai Huabin, mereka selalu menjaga jarak tetap di antara mereka. Meskipun Huo Yuhao menyadari tindakan Dai Huabin, gerakan mereka melambat karena kebingungan mereka. Dai Huabin tidak maju, tetapi malah mundur dengan liar. Perubahan tiba-tiba dalam gerakannya mengirim trio Huo Yuhao menjadi linglung. Selain itu, Huo Yuhao dapat mengetahui dari peredaran kekuatan jiwa Dai Huabin bahwa tindakannya bukanlah jebakan, tetapi retret yang murni. Begitu Dai Huabin berbalik, Zulu juga bergerak. Setelah menggunakan Netherworld Stab pada Xiao Xiao, dia langsung mundur ke arah Dai Huabin. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berusaha memulihkan kekuatan jiwa mereka? Wang Dong melompat dari bahu Huo Yuhao, sementara Xiao Xiao buru-buru kembali ke sisi mereka. Mereka bertiga memiliki tatapan bingung di mata mereka. Tiba-tiba, entah kenapa, hati Huo Yuhao mulai berdebar kencang. Perasaan ini bukan hal baru baginya, ketika dia memasuki hutan bintang besar Do sebelum memasuki Akademi Shrek, dia merasakan perasaan yang tepat ini ketika dia bertemu dengan binatang jiwanya yang pertama. Itu adalah firasat misterius yang datang dari mata rohnya. Mereka sedang bertarung sekarang, dan tindakan aneh mereka bersama dengan jantung berdebar di hatinya mengguncang hati Huo Yuhao. Dia berteriak tanpa sadar, apakah mereka mencoba melepaskan keterampilan fusi. Pada saat yang tepat, Dai Huabin mengeluarkan auman seperti harimau. Ini diikuti oleh tubuhnya segera mengembang sekali lagi, bersama dengan bulu putih dan garis-garis hitam dengan panik melonjak keluar. Zulu dengan lembut menggigit giginya, diikuti oleh tubuhnya yang tertutupi cahaya hitam pudar. Tubuhnya kemudian melayang ke udara, dan bahkan tampak menjadi transparan. Setelah itu, dia merentangkan tangannya ke arah Dai Huabin. Dai Huabin dan Zulu saat ini hanya bisa saling bertemu. Murid kembar Dai Huabin telah menyatu menjadi murid tunggal, tetapi kekesalan di matanya masih tersisa. Sebaliknya, tatapan Zulu menjadi setenang air, membuatnya seolah-olah akan melebur ke dalam dirinya. Pada saat itu,
Aura macan putih dan musang Netherworld telah menyatu sepenuhnya, mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Macan putih itu tampaknya melahap kucing hitam itu, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus dari tubuh mereka yang menyatu seperti geyser. Kedua lampu menyatu menjadi satu kesatuan dalam lingkaran emas, memberikan perasaan transenden. Penggabungan jiwa bela diri tidak sesederhana, 1+1 sama dengan 2. Bahkan dua jiwa bela diri yang identik mungkin tidak memiliki keterampilan fusi, karena tindakan fusi itu sendiri membutuhkan kedua jiwa untuk saling melengkapi dan memiliki kompatibilitas yang sempurna. Ketika skill fusion dirilis, inkarnasinya jelas bukan hanya pada level 2 master jiwa, itu adalah keberadaan yang transenden. Tubuh Dai Huabin dan Zulu lenyap seketika saat perpaduan itu terjadi, hanya menyisakan macan putih besar di area penilaian. Tubuh White Tiger transparan, sementara bulunya dilapisi dengan garis-garis hitam. Mata ungunya menatap dingin pada trio Huo Yuhao. Ya, ini adalah rahasia yang dimiliki oleh garis keturunan Dukedom Macan Putih dan keluarga Zhu, yang juga merupakan keluarga bangsawan peringkat teratas dalam Kekaisaran Luo Star, rahasia fusi jiwa bela diri. Hampir semua Duke Harimau Putih menikahi seorang wanita dari keluarga Zhu. Ini juga merupakan kasus bagi istri Adipati yang telah menganiaya ibu Huo Yuhao. Alasan bahwa dia mampu menutupi langit di dalam istana Adipati Harimau Putih bukan hanya karena otoritasnya sendiri. Itu juga karena kekuatan keluarganya, dan juga sejumlah besar kekuatan yang dia miliki. Jiwa bela diri milik pangkat putih macan putih memiliki nama yang lebih akurat, macan putih jahat yang bermata. Selain itu, sifat yang paling berbeda dari seseorang yang memiliki Evil Eyed White Tiger adalah dua murid di matanya. Di sisi lain, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Evil Eyed White Tiger akan memiliki tingkat kompatibilitas yang cukup tinggi untuk melakukan fusi jiwa bela diri dengan musang Netherworld Netherred. Garis keturunan Duke Harimau Putih telah mempertahankan hubungan dekat dengan keluarga Zhu sejak zaman kuno. Di masa lalu, ketika garis keturunan Duke Harimau Putih masih keluarga kerajaan Kekaisaran Luo Star, keluarga Zhu telah mewarisi posisi Perdana Menteri. Meskipun kedua keluarga tidak lagi memegang kejayaan masa lalu mereka, kekuatan yang sangat besar dan berakar dalam ini masih memegang posisi penting dalam Kekaisaran Luo Star. Lebih jauh, ikatan dan jembatan terbaik antara Dux Mansion dan Zhu Family adalah pernikahan yang telah terjadi di masa lalu. Tentu saja, tidak semua macan putih bermata jahat bisa berfusi dengan Netherworld Civet. Namun, sejak zaman kuno, akan selalu ada sepasang, atau bahkan dua, muncul dalam setiap generasi. Selain itu, salah satu prasyarat terpenting bagi keturunan untuk mengambil posisi Duke Harimau Putih adalah agar keturunan tersebut berhasil menikahi seorang wanita dari keluarga Zhu. Saat ini, Dai Huabin adalah satu-satunya putra istri pertama Adipati Harimau Putih dalam generasinya yang dapat melakukan fusi jiwa bela diri dengan seorang putri keluarga Zhu. Perpaduan Harimau Putih bermata jahat dan musang Netherworld akan menciptakan sosok besar, panjang 8 meter, 2 meter yang baru saja muncul di arena penilaian. Itu adalah keterampilan fusi Dai Huabin dan Zulu, Harimau Putih Netherworld. Harimau putih besar tampak agak transparan, dan memberi kesan bahwa itu adalah keberadaan yang sepenuhnya ilusi. Namun, sosok Dai Huabin dan Zulu sudah menghilang. Tubuh besar macan putih berjongkok sedikit, lalu segera menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk menerkam trio Huo Yuhao, riak transparan yang membuntuti di belakangnya. Saat ia melompat ke udara, ia mengangkat kepalanya dengan angkuh. Tatapannya yang mengabaikan seluruh dunia dipenuhi dengan arogansi saat ia mengungkapkan kedudukannya sebagai tiran dunia, dan raja di antara binatang buas. Xiao Xiao, mari kita mulai. Huo Yuhao berteriak, berbalik dan merentangkan tangannya ke arah Wang Dong. Mereka awalnya tidak berencana untuk melangkah sejauh ini, karena Huo Yuhao telah bertekad untuk menunggu dengan sabar demi masa depannya. Namun, ketika lawan mereka telah mengaktifkan keterampilan fusi mereka, mereka tidak punya pilihan lain. Huo Yuhao tidak ingin kehilangan pertandingan ini, dia ingin membiarkan roh ibunya di surga melihat ketekunan dan kekuatannya, dan membiarkannya melihat bahwa dia punya kesempatan membalas dendam padanya. Dai Huabin dan Zulu memiliki pilihan terakhir mereka, jadi mengapa trio Huo Yuhao juga tidak memilikinya? Wang Dong sudah merentangkan tangannya lebar-lebar, dan cahaya aneh muncul di matanya saat dia menatap Huo Yuhao. Ada tatapan lembut di matanya, namun juga tampak menghibur dan menghibur. Cahaya aneh ini menyebabkan jantung Huo Yuhao berdetak kencang,
dan tatapannya menjadi lebih bertekad. Namun, senyum tipis juga muncul di wajahnya, senyum yang hanya bisa dilihat Wang Dong. Kanan, tepat sebelum pertandingan dimulai, mereka telah mencoba mengaktifkan keterampilan fusi mereka, dan telah berhasil melakukannya. Mereka benar-benar mendapatkan kembali kemampuan untuk melepaskan keterampilan fusi misterius mereka setelah hanya 3 hari. Di atas panggung yang tinggi, para guru semua menahan napas. Namun, orang yang paling gugup di tempat itu adalah wasit, dia sudah siap untuk campur tangan kapan saja. Selain jumlah guru yang sangat sedikit, sebagian besar dari mereka tidak pernah mengharapkan adegan spektakuler seperti ini dalam pertandingan antara mahasiswa baru. Keterampilan fusi, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Wasit sudah bersiap-siap menghentikan Netherworld White Tiger. Meskipun keterampilan fusi sangat kuat, para pengguna masih jauh dari peringkat kultivasinya. Dia yakin bahwa dia bisa menyelamatkan trio Huo Yuhao dalam sekejap bahwa macan putih Netherworld melancarkan serangan. Namun, dia tidak bergerak karena gerakan Huo Yuhao dan Wang Dong, serta tindakan Xiao Xiao. Cahaya gelap secara bersamaan meletus dari 3 kuali besar di samping Xiao Xiao saat mereka langsung menembak ke arah tengah arena penilaian. Pada saat yang sama, kedua jiwanya berdering untuk Three Life Soul Cruise Cauldron secara bersamaan menyala. Lingkaran cahaya hitam muncul dari tubuh Xiao Xiao, tetapi mereka tidak berhenti seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka menuangkan ke dalam Three Life Soul Cruise Cauldron. 3 kuali kemudian menyatu menjadi satu, menyebabkan ledakan hebat terjadi. Setelah itu, sebuah kuali besar yang 2 kali lipat ukuran kuali lebarnya yang normal memenuhi langit. Ada rune aneh samar-samar terlihat di permukaan kuali besar, yang menyebabkan tekanan yang tak terlukiskan untuk melonjak ke depan darinya. Wajah Xiao Xiao langsung memucat, tetapi dia menutup matanya dan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Kuali besar itu berkedip-kedip, lalu segera muncul di depan Netherworld White Tiger, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Harta karun nasional, gemetar goyang Cauldron. Ini adalah teknik kontrol paling kuat Xiao Xiao. Kali ini, dia tidak berusaha menggunakan kemampuan hisapnya. Xiao Xiao tahu bahwa keterampilan terkuatnya, yang lahir dari perpaduan antara 2 keterampilan jiwanya, tidak akan mampu menghentikan harimau putih Netherworld. Dia mengaktifkannya sebagai skill sekali pakai, memungkinkan kekuatannya meledak keluar. Meskipun biayanya tinggi, ke titik di mana kekuatan jiwanya hampir seluruhnya terkuras dalam sekejap, dia tidak akan menderita serangan balasan seperti sebelumnya. Goyang-goyang Xiao Xiao, dengan gemetar mendistorsi udara yang mengelilinginya ke titik di mana bahkan mata telanjang dapat melihatnya, dan getaran tiraninya memenuhi area 10 meter di sekitarnya. Karena panduan akurat deteksi spiritual Huo Yuhao, itu telah mampu memblokir dengan sempurna kemajuan macan putih Netherworld. Setelah mengambil riak yang menyimpang dari keterampilan Xiao Xiao, harimau putih Netherworld yang sangat besar menyala dengan cahaya putih. Setelah itu menjadi lamban untuk sesaat. Itu mengambil getaran keras dari keterampilan Xiao Xiao, tetapi tubuhnya yang besar nyaris tidak terpengaruh sama sekali. Wajah Xiao Xiao dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak pernah mengira macan putih yang besar hanya akan berhenti sebentar setelah mengambil Quaking Tremble milik Cauldron. Namun, adegan yang bahkan lebih mencengangkan terjadi pada saat berikutnya, ketika sebuah kolom cahaya aneh muncul dari sampingnya. Satu-satunya yang tersisa di matanya setelah melihat pilar emas yang sangat besar itu adalah citra kemewahan, kemegahan yang datang dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Di satu sisi adalah Huo Yuhao, yang matanya melepaskan cahaya keemasan pucat. Di sisi lain adalah Wang Dong, yang sayapnya menyilaukan terbentang saat ia melepaskan Dewi Kupu-Kupu Radiantnya. Begitu mereka melepaskan jiwa bela diri mereka setelah saling berpelukan, daerah 10 meter di sekitarnya langsung menyala. Cahaya yang tidak biasa kemudian muncul dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh. Itu adalah sinar aneh yang berganti-ganti antara biru, ungu, dan emas. Aura yang padat dan berseri-seri berfungsi sebagai batang cahaya, tetapi ada kekuatan jiwa misterius yang tercampur di dalamnya juga. Sosok besar muncul di belakang Wang Dong. Itu adalah sosok yang lengkap dan luar biasa dari Dewi Kupu-Kupu Radiant. Di sisi lain, mata yang besar namun ilusi dengan murid vertikal telah muncul di belakang Huo Yuhao. Mata ini berwarna emas pucat, tapi ada sedikit warna ungu di pupilnya. 2 tokoh besar perlahan-lahan saling mendekati di udara, dan transformasi mulai terjadi ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Sosok mata roh Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi lebih misterius,
dan seluruh tubuhnya berubah menjadi biru keunguan, warna emas di dalamnya sudah sepenuhnya menghilang. Saat Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mendekati mata-mata Huo Yuhao, api itu membara menjadi api keemasan kebiruan. Begitu macan putih Netherworld mendekati mereka, dua sosok besar telah bergabung menjadi satu kesatuan di atas kepala mereka. Sekejap bahwa goyang-goyang Xiao-Xiao di Quaking Tremble melepaskan kemampuan membatasi yang kuat pada Netherworld White Tiger juga merupakan saat di mana Dewi Kupu-Kupu Radiant yang membentangkan menyebarkan sayapnya yang mempesona, perlahan-lahan memeluk sosok mata roh. Dalam sekejap mata, sosok Dewi Kupu-Kupu Radiant telah menghilang, hanya menyisakan roh mata ungu kebiruan, yang melepaskan sinar cahaya yang cemerlang. Api keemasan kebiru-biruan menyilaukan langsung meletus dari sosok mata roh, lalu perlahan-lahan turun ke arah sosok memeluk Huo Yuhao dan Wang Dong, melindungi mereka. Mata roh yang sangat besar itu tampak sangat misterius, dan sepertinya ada dunia tanpa batas di dalamnya jika seseorang melihatnya dengan cermat. Segera setelah itu, laser 3 warna yang menakutkan melesat keluar darinya. Sinar cahaya ilusi menembak langsung, dan kemewahan yang tampaknya bertahan selamanya menutupi apapun yang disentuh cahaya. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah kecemerlangan kabur dan terdistorsi. Din Yan Shaoze yang sebelumnya sangat percaya diri tiba-tiba berdiri seketika ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong saling berpelukan, matanya dipenuhi dengan tatapan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Din Qian yang kikir telah berdiri di sampingnya. Kejutan di mata Qian Duo tidak kurang dari milik Yan Shaoze. Baik dia maupun Yan Shaoze tidak tahu bahwa mereka berdua memiliki kartu truf seperti ini. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan yang menakjubkan dalam putaran final turnamen mahasiswa baru. Ini adalah skill fusion yang diadu dengan skill fusion lain. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, bahkan di antara kakak kelas dari halaman luar, atau bahkan halaman dalam. Namun, mereka saat ini menonton laser 3 warna dari kepala mata vertikal yang besar menuju Netherworld White Tiger. Bahkan wasit yang sangat berpengalaman dibiarkan terperangah saat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan tabrakan antara dua serangan, karena kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi. Namun, bagaimana pemenang bisa diputuskan jika mereka tidak diizinkan untuk saling bentrok satu sama lain? Meskipun wasit tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Begitu kedua serangan itu akan bertabrakan, sosok putih muncul entah dari mana di asesmen arena. Sosok itu muncul tepat di antara dua keterampilan fusi, dan menggunakan punggungnya untuk mengambil telapak tangan Netherworld White Tiger, sementara itu memblokir sinar tri cahaya terang head-on. Sebuah cahaya putih yang pekat melonjak langsung ke langit, membentuk penghalang ilusif namun kokoh yang secara bersamaan memblokir dua keterampilan fusi. Netherworld White Tiger yang terlihat sangat kuat langsung runtuh begitu menabrak penghalang putih, menyebabkan tubuh Dai Huabin dan Zhu Lu muncul kembali di tanah dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Mereka bahkan tidak punya energi untuk berdiri. Di sisi lain, mata roh yang sangat besar telah muncul lagi setelah sinar cahaya 3 warna yang cemerlang menghilang. Huo Yuhao dan Wang Dong masih saling berpelukan, tetapi mereka belum runtuh kali ini. Sebaliknya, mereka melihat ke arah sosok yang memblokir Golden Path mereka dengan ekspresi tanpa ekspresi di mata mereka. Orang yang muncul dari udara tipis dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir dua keterampilan fusi tanpa menderita akibat negatif tidak lain adalah Direktur Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Du Weilun. Cahaya putih yang berasal dari tubuhnya terbentuk murni dari kekuatan jiwa. Pada saat itu, 8 cincin jiwa telah muncul dari tubuhnya. Ada 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 4 hitam, kombinasi cincin jiwa yang paling optimal. Ini adalah kekuatan yang mendominasi dari Sol Douluo yang memiliki 8 cincin. Bagaimana orang bisa menetralkan tabrakan yang begitu kuat? Du Weilun telah menjawab pertanyaan itu, dengan menggunakan tubuhnya untuk secara bersamaan memblokir kedua serangan. Dengan menggunakan tubuhnya, Du Weilun juga bisa mengetahui serangan mana yang lebih kuat, dan dengan demikian menentukan pemenang pertandingan. Kedua serangan itu adalah keterampilan fusi, dan mereka adalah pilihan terakhir masing-masing tim. Dengan mengambil kedua serangan itu, Du Weilun tidak diragukan lagi bisa mengatakan serangan mana yang lebih kuat dengan sekali pandang. Guru-guru lain di panggung tinggi memiliki reaksi biasa terhadap hal ini, tetapi ekspresi kaget melintas di mata Yan Shaoze dan Qian Duo. Tubuh Du Weilun telah berubah menjadi emas,
yang membuat arusnya terlihat seperti patung yang berdiri tegak yang telah diukir dari emas. Namun, bagian belakang pakaiannya telah terkoyak oleh telapak tangan harimau putih Netherworld, memperlihatkan punggungnya yang kokoh. Selain itu, bahkan ada 5 garis darah di punggungnya. Joul Douluo berdering 8 sebenarnya telah terluka. Terluka oleh sekelompok siswa yang dipimpin oleh seseorang hanya pada peringkat 3 cincin. Ini tidak bisa dibayangkan. Perlahan-lahan, guru-guru lain mulai menyadari gawatnya situasi ini, dan masing-masing dari mereka terperangah. Secara alami, Zhou Yi adalah salah satu dari banyak penonton dalam pertempuran. Matanya langsung menjadi gelap saat dia menyaksikan adegan ini terbuka. Meskipun dia tidak percaya bahwa hal seperti ini telah terjadi, White Tiger Netherworld benar-benar melukai Du Weilun. Dia menyadari kultivasi Du Weilun, dan dia sepenuhnya yakin bahwa Du Weilun tidak ingin kehilangan muka dalam situasi seperti ini. Karena itu, luka di punggungnya pasti nyata. Ekspresi Yan Shaoze saat ini sangat buruk. Dia berbalik ke arah Qian Duoduo, tetapi disambut oleh Qian Duoduo yang tampak tidak bersalah menatapnya. Apakah Anda tahu tentang ini? Yan Shaoze menurunkan suaranya, namun berbicara dengan nada sengit. Qian Duoduo tersenyum pahit. Apa aku terlihat tahu? Ini adalah siswa dari Departemen Jiwa Marsial Anda, bagaimana aku bisa tahu tentang mereka? Oh Tian, kamu tidak berusaha untuk mengingkari janjimu, kan? Petik 2. Yan Shaoze mendengus dan meninggalkan panggung tinggi dengan cepat. Tubuhnya berkedip lagi, dan dia menghilang ketika semua orang melihat. Saat dia melihat Yan Shaoze pergi, Qian Duoduo tersenyum. Dia tidak tertawa, tetapi ekspresi senang di wajahnya mengungkapkan betapa bahagianya dia saat ini. Din Qian, Din Yan. Fan Yu memiliki ekspresi ragu di wajahnya saat dia berjalan ke arah Qian Duoduo, bingung. Dari apa yang terjadi di arena, Din Qian seharusnya kalah. Tapi sepertinya, Qian Duoduo tersenyum licik. Ayo pergi. Saya seorang pria dengan standar moral yang tinggi, jadi kami tidak bisa mengabaikan penampilan kami bahkan ketika kami bangga dengan diri kami sendiri. Namun, saya harus mengatakan, Fan Yu, Anda benar-benar menemukan bibit yang bagus kali ini. Kita harus mengandalkan bocah ini untuk rencana kita. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa membiarkan bocah itu menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Anda mendengar taruhan yang saya miliki dengan Old Tian, bukan? Petik 2. Fan Yu berbisik, Din Qian, maksudmu kita menang. Qian Duoduo tersenyum nakal, jelas. Ayo pergi. Dengan itu, dia meninggalkan panggung tinggi dengan cepat, menghilang dengan cepat dari pandangan. Di dalam arena penilaian, tubuh emas Du Weilun sudah kembali normal. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Sebuah cahaya berkelip di matanya ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berjuang untuk melarikan diri dari pelukan satu sama lain. Bahkan dia tidak berani percaya bahwa ini nyata. Namun, rasa sakit yang menyengat dari punggungnya mengingatkannya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Berjuang, Dai Huabin bangkit dan membantu Zulu bangkit. Cui Yaji sudah berlari dengan semangat ke sisi mereka, bersorak gembira. Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka belum melihat luka Du Weilun, tetapi mereka bisa tahu bahwa mereka telah kehilangan dari wajah bahagia lawan mereka. Mereka tidak dapat mengatakan apa yang telah dilakukan oleh jalur emas di tengah kemewahan Melayu, tetapi kehilangan ini benar-benar agak membingungkan bagi mereka. Huo Yuhao kecewa, karena pada akhirnya dia tidak bisa berbenturan dengan serangan Dai Huabin. Dia benar-benar ingin melihat apakah serangan habis-habisannya dan Wang Dong bisa mengalahkan lawan mereka. Du Weilun masih menjadi direktur studi untuk Shrek Academy, setelah keluar sebentar, dia dengan cepat kembali sadar. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berpikir dalam hati, ini benar-benar memalukan. Sangat bagus. Kalian semua telah melakukannya dengan sangat baik. Suara Du Weilun terdengar, menyebabkan kedua tim menjadi tenang dan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Du Weilun berbicara dengan datar, saya sangat terkejut peringkat kultivasi Anda dapat mencapai level ini sebagai mahasiswa baru. Selain itu, kedua tim Anda dapat melepaskan keterampilan fusi. Saya pribadi merasakan kekuatan keterampilan fusi Anda. Petik 2. Sementara dia berbicara, dia menatap dingin ke wasit yang tidak terlalu jauh. Jika bukan karena kesalahannya, apakah ia harus membiarkan punggungnya terbuka agar orang banyak dapat melihat?
Wasit sudah menundukkan kepalanya dengan malu, tidak berani memenuhi pandangan Du Weilun. Du Weilun berbicara dengan suara berat. Sekarang, aku akan mengumumkan juara akhir turnamen knockout penilaian siswa baru. Mereka adalah, dengan itu, dia berhenti. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah trio Huo Yuhao, berbicara dengan keras, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Boom, seluruh kerumunan menjadi gempar. Tim Dai Huabin bukan satu-satunya yang tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri, bahkan para guru di panggung tinggi memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Dari apa yang mereka lihat, tim pemenang pastilah tim Dai Huabin, karena mereka berhasil melukai Du Weilun. Segera ada orang yang berpikir, apakah Direktur Du menggunakan posisinya untuk membalas dendam atas rasa malu yang dideritanya? Tidak, itu tidak mungkin. Dua dekan lainnya juga telah menonton pertandingan sebelumnya, jadi bagaimana Direktur Du bisa menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadinya sendiri? Selain itu, Du Weilun selalu dikenal karena betapa adilnya dia. Setelah menjabat sebagai Direktur Studi untuk halaman luar selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan trio Huo Yuhao agak tidak pasti. Mereka bertiga saling melirik, dan Xiao Xiao melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong ketika dia berbisik, kita menang. Wang Dong menjawab, tidak yakin, apakah Direktur Du mengumumkan juara atau runner-up. Huo Yuhao tersenyum dan memberikan kata terakhir, sepertinya kita benar-benar menang. Ketika trio Huo Yuhao secara bertahap menerima kenyataan bahwa mereka telah menang, trio Dai Huabin masih tidak mau menerimanya. Mengabaikan betapa lemahnya tubuhnya, Zulu tidak mau menyerah. Direktur Du, mengapa mereka menang? Kitalah yang seharusnya menang. Petik 2. Du Weilun berbalik dan melirik ke arah mereka, berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda mempertanyakan penilaian saya? Zulu segera berhenti saat dia menghadapi aura yang kuat. Namun, sorot matanya yang tidak yakin terlihat jelas oleh siapapun yang melihatnya. Meskipun Dai Huabin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mengerucutkan bibirnya dengan erat dan menatap lurus ke arah Du Weilun tanpa niat menyerah. Du Weilun dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya saat dia berpikir dalam hati, aku sudah mempermalukan diriku sendiri, apakah saya juga harus menjelaskan proses bagaimana saya malu? Anak nakal ini. Bab 32, Hadiah dan Murid Inti. Namun, Du Weilun secara alami memiliki kekuatan mental yang luar biasa sebagai Direktur Studi untuk halaman luar. Setelah merasa tertekan untuk sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan memperlihatkan senyum yang agak tidak berdaya di wajahnya. Saya harus mengatakan, Anda semua sangat luar biasa. Saya kehilangan muka karena saya meremehkan kekuatan keterampilan fusi Anda. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain atas kesalahan saya ini. Aku bahkan tidak akan membebankan biaya untuk mengizinkan kalian semua melihat punggungku hari ini. Petik 2. Begitu dia berbicara, tawa langsung terdengar dari panggung tinggi. Orang pasti harus mengakui bahwa Du Weilun sangat karismatik. Hanya dengan kalimat sederhana, dia sudah menyingkirkan rasa malunya. Selain cemoohan dirinya, para guru di atas bahkan memujinya dalam hati. Jika mereka dalam situasi seperti ini, bisakah mereka setenang dan tenang seperti Du Weilun? Du Weilun melanjutkan, saya tahu, akan ada keraguan di hati semua orang jika saya tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Pertama-tama, saya perlu menegaskan kembali kata-kata saya sebelumnya. Saya tidak membuat kesalahan, juara terakhir adalah Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Mereka tampil luar biasa untuk mendapatkan kemenangan terakhir dalam penilaian mahasiswa baru tahun ini, dan mereka sepenuhnya layak mendapatkan posisi mereka sebagai juara. Petik 2. Dia mengulangi pengumuman sebelumnya, menyebabkan ekspresi trio Dai Huabin menjadi lebih buruk. Du Weilun melanjutkan, semua orang melihat apa yang baru saja terjadi. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk mencegah kematian mahasiswa baru yang berprestasi. Kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi, jadi tidak mungkin bahkan kedua dekan untuk menentukan pemenang pertandingan ini melalui penglihatan saja. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menerima kedua serangan dengan tubuh saya. Saya tahu, saya terluka oleh Dai Huabin dan Netherworld White Tiger Zulu, jadi mereka seharusnya mendapatkan kemenangan. Namun, saya bertanya kepada Anda semua, sebagai jiwa Douluo, apakah pertahanan saya benar-benar lemah? Mereka menggunakan keterampilan fusi, tapi itu masih perpaduan antara Penatua Jiwa dan Grandmaster Jiwa.
Jika mereka benar-benar dapat melukai saya secara langsung, bahkan ketika saya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk melindungi diri saya sendiri, maka saya mungkin juga mengundurkan diri dari posisi direktur saya. Petik 2. Kemarahan dan ketidakpuasan di mata Dai Huabin berangsur-angsur menghilang saat dia mendengarkan kata-kata Du Weilun. Kanan. Sebagai Soldo Uluo berdering 8, bagaimana mungkin keterampilan fusi mereka benar-benar melukainya? Itu benar-benar agak tak terbayangkan. Du Weilun melanjutkan, dengan ini, semua orang seharusnya sudah menebak jawaban untuk pertanyaan ini. Alasan mengapa Netherworld White Tiger bisa melukai saya adalah karena saya mengambil keterampilan fusi lain. Wang Dong dan Huo Yuhao, aku masih tidak tahu nama keahlian fusi Anda. Sebagai orang yang secara pribadi mengambil keahlian fusi Anda, tidakkah saya memiliki kualifikasi untuk mengetahui siapa namanya? Petik 2. Wang Dong tertawa lembut. Guru Du, Anda adalah orang pertama yang menerima keterampilan fusi kami. Ini juga pertama kalinya kami menggunakannya dalam pertarungan yang sebenarnya setelah mengujinya. Petik 2. Du Weilun agak heran saat dia memandangnya. Saya merasa sangat terhormat menjadi yang pertama menerimanya. Lalu, bisakah saya tahu namanya? Petik 2. Wang Dong mengangguk. Tentu saja. Yu Hao, kamu memberitahunya. Petik 2. Huo Yuhao menatap ke arah Dai Huabin yang jauh, lalu berbicara perlahan dengan suara tenang. Keterampilan fusi kami disebut, jalan emas di tengah kelam-kelamaan yang melayu. Du Weilun mengalihkan pandangannya ke bawah, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Sebuah ngarai sedalam 30 meter, setinggi setengah meter telah muncul di tanah arena penilaian, yang berkelap-kelip dengan kilau emas yang menyilaukan yang tidak bisa disembunyikan di bawah sinar matahari. Sebelumnya, para guru di atas panggung tinggi hanya memperhatikan hasil pertempuran. Dengan demikian, mereka hanya memperhatikan jalan emas yang mempesona setelah Huo Yuhao menyebutkannya. Jejak emas membentang sampai ke tempat Du Weilun berdiri. Du Weilun sedikit mengangguk. Harus kuakui, skill fusion kamu adalah salah satu yang paling aneh yang pernah aku lihat. Fakta bahwa kalian berdua dapat melepaskan kekuatan sebanyak ini dengan peringkat kultivasi Anda saat ini telah melebihi jangkauan penelitian saya terhadap keterampilan fusi. Saya percaya bahwa tingkat kompatibilitas Anda pasti sangat tinggi. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik ke arah trio Dai Huabin. Hanya ada satu alasan mengapa macan putih Netherworld-mu bisa melukaiku. Sebelum serangan Anda mencapai saya dikejutkan oleh Golden Rod mereka. Hanya setelah itu, serangan Anda tiba. Efek dari skill fusion adalah rahasia master jiwa, jadi itu yang bisa saya katakan tentang serangan mereka. Dua dekan lainnya juga ada di sana sekarang, dan saya percaya bahwa mereka dapat mengetahui keterampilan siapa yang lebih unggul dari fluktuasi kekuatan jiwaku begitu aku dipukul. Petik 2. Harimau putih Netherworld-mu sangat kuat. Dalam situasi seperti itu, Anda pasti akan menang jika Anda mampu menghindari Golden Rod mereka. Namun, Anda tertegun setelah dipukul oleh keterampilan jiwa Xiao Xiao. Dengan kata lain, Anda tidak akan bisa menghindarinya. Dalam keadaan seperti itu, Anda pasti akan tersesat setelah mengambil Golden Rod langsung. Baiklah, itu yang bisa saya katakan. Penilaian mahasiswa baru telah berakhir. Pertemuan mahasiswa baru akan terjadi besok sore, dan 3 tim teratas akan menerima hadiah mereka sementara kami membagi kalian semua ke dalam kelas untuk tahun pertama Anda. Petik 2. Jika Anda menang, jangan menjadi sombong, jika Anda kalah, jangan berkecil hati. Ini adalah keharusan jika Anda ingin meningkatkan. Anda semua adalah bagian dari siswa paling berprestasi yang pernah saya lihat di mahasiswa baru tahun ini, saya tidak berharap pertandingan ini memengaruhi pertumbuhan Anda di masa depan. Baiklah, mari kita akhiri di sini. Petik 2. Dengan itu, Du Weilun berbalik dan buru-buru meninggalkan area penilaian. Tubuh Dai Huabin sedikit bergoyang. Dia hanya bisa menghindari jatuh dengan bantuan Zulu. Ketegaran dan kesombongan yang pernah memenuhi wajahnya telah hilang, dengan rasa tidak percaya dan keengganan yang kuat untuk menggantikannya. Saya kalah, saya sebenarnya kalah. Saya kalah dari 2 lawan yang memiliki kultivasi jauh di bawah tambang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Penglihatan Huo Yuhao sangat bagus, yang membuatnya bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi Dai Huabin. Perasaan gembira yang sulit digambarkan muncul di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia menemukan bahwa mengalahkan Dai Huabin pada keadaannya yang paling sombong tampaknya merupakan cara yang sangat baik untuk mendapatkan balas dendam.
Kami menang. Kami adalah juara. Sorak-sorai gembira Xiao Xiao dan Wang Dong terdengar, dan mereka berdua menyambar Huo Yuhao dan melemparkannya ke udara. 3 orang, 1 tim. Mereka akhirnya menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Tapi, siapa inti sebenarnya dari tim mereka? Xiao Xiao dan Wang Dong sepenuhnya menyadari siapa orang itu. Tanpa ragu, kekuatan kuat Wang Dong dan Xiao Xiao telah benar-benar ditampilkan selama banyak pertandingan mereka, menarik perhatian semua guru. Namun, jika bukan karena deteksi spiritual dan shock spiritual Huo Yuhao, serta pemahamannya tentang medan perang dan gerakannya pada titik-titik penting dari pertempuran mereka, dan jika bukan karena keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong, bagaimana mereka bisa memiliki mencapai posisi mereka saat ini? Huo Yuhao sangat lemah sendiri, tetapi bahkan Grandmaster Jiwa tidak akan bisa melakukan lebih baik daripada yang dia miliki. Mengabaikan persahabatan mereka, Wang Dong dan Xiao Xiao benar-benar mengaguminya. Huo Yuhao memiliki jumlah talenta dan ketekunan yang mencengangkan, tetapi hanya mereka berdua yang tahu fakta itu. Zhou Yi sudah meninggalkan panggung tinggi dan berlari ke arah mereka. Guru yang selalu tegas saat ini terlihat sama bersemangatnya seperti anak kecil ketika dia memeluk trio Huo Yuhao dan bersorak gembira. Guru yang bertanggung jawab atas kelas Dai Huabin juga berjalan ke tim mereka untuk menghibur trio. Namun, ekspresi wajah Dai Huabin tidak berubah sama sekali. Dari waktu ke waktu, dia melirik ke arah trio Huo Yuhao dengan tinjunya dengan erat. Lain kali, saya tidak akan kalah. Hasil untuk putaran final penilaian siswa baru menyebar ke seluruh sekolah dengan sangat cepat. Namun, Huo Yuhao sekali lagi memutuskan untuk tidak menjual ikan bakar. Sebagai gantinya, dia pergi ke hutan belantara bersama Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, dan Tang Ya, dan memanggang ikan untuk mereka. Bei Bei dan Tang Ya tidak menyangka trio Huo Yuhao menjadi juara, mereka menyerah konsep ketika mereka mendengar bahwa akan ada 3 penatua jiwa berpartisipasi dalam turnamen knockout. Namun, meskipun ada kemungkinan, Huo Yuhao berhasil memberi mereka kejutan besar. Wang Dong, apakah kamu masih ingin bergabung dengan sekte Tang kita? Tang Ya hanya ingat keinginan Wang Dong untuk bergabung dengan sekte Tang setelah dia selesai menggaruk-garuk ikan bakar. Wang Dong buru-buru mengangguk. Tentu saja aku masih ingin bergabung. Tang Ya terkikik. Baiklah, mengingat kalian bisa menjadi juara, Master Sekte ini tidak bisa mengingkari kata-katanya. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan Tang Sekte seperti yang aku janjikan. Xiao Xiao, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga tertarik? Petik 2. Xiao Xiao mengerjap dan bergumam, "The Tang Sect." Tang Ya menjawab, "Benar. Sekte Tang. Sekte Tang kami tidak memiliki banyak manfaat untuk ditawarkan jika Anda bergabung, tetapi kami menghargai semua murid kami. Sekte Tang kami pasti akan memberikan semua teknik rahasianya kepada murid-muridnya untuk mereka kembangkan." Petik 2. Xiao Xiao tersenyum. "Boleh juga. Saya akan bergabung juga. Bagaimanapun, saya tidak memiliki sekte saya terikat. Sister Tang Ya, saya ingin mempelajari teknik gerak kaki yang Yu Hao gunakan." Petik 2. Xiao Xiao mengangguk anggun. "Tidak masalah. Aku akan mengajarkannya kepada kalian berdua ketika kita kembali." Meskipun dia tampak riang, dia sebenarnya sangat senang sekarang. Tidak perlu meragukan kekuatan Wang Dong, sebagian besar alasan mengapa tim Huo Yuhao bisa menjadi juara adalah karena kekuatannya. Di sisi lain, bakat Xiao Xiao tidak kalah dengan Wang Dong sedikit pun, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Tang Ya tidak pernah berharap dia setuju untuk bergabung dengan Tang Sekte dengan mudah. Pada kenyataannya, alasan Xiao Xiao bersedia bergabung dengan Sekte Tang adalah karena Huo Yuhao dan Wang Dong, tetapi Tang Ya tidak tahu itu. Keterampilan fusi yang dilepaskan Huo Yuhao dan Wang Dong hanya terlalu mengejutkan baginya, semakin dia tinggal bersama mereka, semakin baik kesannya pada mereka. Kekuatan dan penampilan Huo Yuhao jauh lebih rendah daripada Wang Dong, tetapi ketenangan dan keteguhan tekadnya adalah hal-hal yang tidak dimiliki Wang Dong. Xiao Xiao percaya bahwa masa depan Huo Yuhao pasti tidak akan kalah dari Wang Dong sedikit pun, dan berada dalam tim bersama mereka pasti akan menjadi hal yang baik, terlepas dari apakah itu untuk kultivasinya atau untuk masa depannya. Sahabat yang baik adalah suatu keharusan di dunia para penguasa jiwa, dan Xiao Xiao sudah terbiasa dengan cara berkelahi yang bebas dan tanpa hambatan yang diizinkan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Selanjutnya, mereka bertiga semakin terkoordinasi satu sama lain, jika mereka bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek,
setidaknya mereka harus tetap bersama selama 10 tahun. Jika mereka terus bekerja bersama seperti ini, tim mereka akan tetap teguh setelah mereka meninggalkan Akademi Shrek. Namun, pada akhirnya, Xiao Xiao masihlah seorang gadis kecil yang hanya memikirkan masa depannya dan memiliki teman yang bisa dia percayai. Dia belum berpikir terlalu dalam tentang keseriusan keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Tang. Di sisi lain dari persamaan, Tang Ya bisa dengan mudah mendapatkan anggota lain dengan harga murah. Sampai sekarang, Sekte Tang telah menjadi sekte 5 orang, yang lebih dari 2 kali ukuran 2 aslinya. Meskipun mereka tidak terlalu tua, Sekte Tang akhirnya bertambah besar. Bei Bei berkata, sekarang setelah Anda semua lulus dari penilaian siswa baru, Anda akan dibagi ke dalam kelas Anda masing-masing. Sistem penyerangan dan kontrol semua bagian dari keluarga yang sama, dan kalian bertiga berada di tim yang sama, jadi Anda mungkin akan ditempatkan di kelas yang sama. Saya tidak perlu mengulangi ini untuk Yu Hao, tapi kalian berdua seharusnya sudah mendengar bahwa Tang Sekte kami terkenal dengan senjata tersembunyi kami. Namun, penampilan alat jiwa secara bertahap menyebabkan senjata tersembunyi menghilang dari panggung sejarah. Itulah alasan utama bahwa Sekte Tang kita telah menurun. Karena itu, kita perlu mendefinisikan kembali senjata tersembunyi kita agar Tang Sek kembali, tetapi mereka tidak bisa sesederhana senjata tersembunyi kita sebelumnya. Satu-satunya cara agar kita bisa memuliakan kemuliaan kita adalah dengan menggabungkan senjata tersembunyi dengan alat jiwa. Apa yang kalian pikirkan tentang alat jiwa? Setelah Anda secara resmi menjadi siswa tahun pertama, Anda harus memilih untuk mempelajarinya. Petik 2. Wang Dong dan Xiao Xiao saling melirik, mengerutkan alis mereka sedikit. Xiao Xiao menjawab dengan suara lembut, karena aku memiliki 2 jiwa bela diri, aku tidak akan punya cukup waktu untuk berkultivasi jika aku harus meneliti dan membuat alat jiwa. Saya merasa bahwa guru jiwa harus fokus pada kultivasi sebagai prioritas utama mereka. Meneliti alat-alat jiwa adalah sesuatu yang hanya bersedia dilakukan oleh para master jiwa dengan bakat di bawah rata-rata atau jiwa bela diri, bukan? Petik 2. Wang Dong mengangguk. Aku setuju dengan Xiao Xiao. Saya tidak benar-benar merasa ingin belajar bagaimana menempa alat jiwa juga. Petik 2. Setelah berbicara dalam pikiran mereka, mereka berdua awalnya berpikir bahwa Bei Bei dan Tang Ya tidak bahagia. Namun, mereka tiba-tiba mulai tertawa. Tak berdaya, Tang Ya menjawab, tidak heran kalau kalian berdua adalah siswa berprestasi dari Departemen Jiwa Marsial. Itulah cara berpikir khas untuk siswa dari Departemen Jiwa Marsial. Bahkan, Anda bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Bahkan Bei Bei dan saya pikir Anda tidak akan punya cukup waktu untuk berkultivasi jika Anda mempelajari peralatan jiwa juga. Tidak akan ada banyak waktu bagi kalian berdua untuk mempelajari alat jiwa dengan hati-hati, karena itu, lakukan saja apa yang kamu mau. Sekte Tang tidak akan memaksa semua orang ke jalur kultivasi tertentu. Saya hanya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang tertarik. Anda semua memiliki bakat luar biasa, sehingga tidak akan terlalu bagus jika Anda terganggu. Namun, pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba membuka mulutnya, Guru Xiaoya, saya ingin mempelajari alat jiwa. Mata Tang Ya menyala. Yuhao, kamu bersedia? Huo Yuhao mengangguk. Soul Tool memiliki aspek unik yang menarik. Karena mereka bisa mengganti senjata tersembunyi Sekte Tang kita dan menjadi senjata paling berharga di dunia, mereka pasti tidak bisa lemah. Saya ingin mencobanya. Jika saya tidak memiliki bakat untuk mereka, maka jangan pernah. Tetapi jika saya memiliki bakat untuk mereka, saya ingin belajar sebanyak mungkin tentang mereka. Petik 2. Baik, bagus. Tang Ya sangat gembira. Alat jiwa benar-benar cocok untukmu. Anda memiliki jiwa bela diri tipe mental, yang membuatnya sehingga Anda tidak memiliki cara untuk menyerang lawan Anda saat ini. Jika Anda memiliki alat jiwa dengan Anda, kekuatan tempur Anda akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, kekuatan alat jiwa Anda akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman Anda tentang hal itu. Petik 2. Bei Bei mengingatkannya, saudara junior, kamu harus mengatur waktu dengan baik. Jiwa bela diri Anda memiliki banyak potensi, sehingga Anda tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu pada alat-alat jiwa Anda. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan cincin jiwa adalah dasar dari seorang guru jiwa. Beberapa alat jiwa yang lebih kuat bahkan membutuhkan kekuatan jiwa untuk diaktifkan. Petik 2. Ya, kakak senior. Jawab Huo Yuhao buru-buru.
Dia sudah punya rencana sendiri dalam pikirannya. Setelah menyaksikan kekuatan yang mendominasi dari alat jiwa yang diam, minatnya pada alat jiwa telah meningkat. Dia tahu bahwa target balas dendamnya sangat kuat, jadi dia perlu menggunakan setiap kekuatan yang dia bisa. Bagaimana dia bisa tahu betapa kuatnya alat jiwa tanpa mempelajarinya sebelumnya? Dia tidak tahu ini saat ini, tetapi cara berpikirnya akan diverifikasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mempelajari alat jiwa akhirnya akan membuka pintu besar baginya. Tang Ya merenung, sekarang saya berpikir tentang hal itu, Anda mungkin tidak dapat berkultivasi di Departemen Alat Jiwa bahkan jika Anda ingin. Ada banyak hadiah yang datang bersama dengan memenangkan penilaian siswa baru, tetapi tidak ada masalah juga. Yu Hao, kamu harus terus berkultivasi dengan benar jika kamu tidak bisa masuk ke Soul Tool Departemen. Petik 2. Huo Yu Hao terpanas sebentar. Guru Xiaoya, mengapa saya tidak bisa masuk ke Departemen Alat Jiwa? Tang Ya menjawab, apakah Anda tahu apa penghargaan untuk penilaian mahasiswa baru? Ketika mereka mendengar kata, hadiah, mata Huo Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bersinar. Mereka tidak dapat menyembunyikan keinginan mereka karena seberapa muda mereka. Shrek Academy adalah akademi master jiwa nomor 1 di dunia, dan mereka telah berhasil menjadi juara penilaian siswa baru. Bagaimana mungkin ganjaran mereka kurang dalam hal apapun? Wang Dong dengan tidak sabar bertanya, Guru Xiaoya, apa hadiah kita nantinya? Dia sudah mulai memanggil Tang Ya, Guru, sama seperti Huo Yu Hao, meskipun baru saja bergabung dengan Sekte Tang. Tang Ya menjawab, ada sedikit perbedaan antara hadiah setiap tahun, tetapi mereka umumnya akan sama. Secara umum, penghargaan ditentukan berdasarkan kualitas seluruh mahasiswa baru. Saya tidak tahu tentang tahun-tahun terakhir, tetapi saya belum pernah melihat penatua jiwa dalam banyak mahasiswa baru selama beberapa tahun saya berada di Akademi Shrek. Anda adalah mahasiswa baru angkatan pertama yang pernah saya lihat yang memiliki penatua jiwa di antara mereka. Karena itu, saya rasa Anda akan mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Saya tidak tahu tentang hadiah lain yang akan Anda terima, tetapi selalu ada hadiah khusus yang diberikan kepada juara penilaian mahasiswa baru. Dan itu adalah kesempatan untuk menjadi murid inti. Petik 2. Seorang murid inti. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar istilah itu. Guru Zhou telah menyebutkannya di masa lalu. Tang Ya mengangguk. Kamu adalah juara dari penilaian siswa baru, jadi tidak akan ada masalah bagimu untuk menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Namun, begitu Anda menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, Akademi akan memberi Anda lebih banyak sumber daya untuk memastikan bahwa Anda rajin mengejar studi Anda dan menjadi guru jiwa yang lebih kuat. Karena ini, Departemen Jiwa Marsial secara alami tidak akan membiarkan Anda memasuki Departemen Alat Jiwa. Bagaimanapun, Departemen Jiwa Bela Diri selalu memegang peran utama di akademi kami. Petik 2. Baru pada saat itulah trio Huo Yu Hao mengerti apa arti Bei Bei. Huo Yu Hao tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia mengingat makanan bergizi yang dimakan para murid inti setiap hari. Ketika Bei Bei melirik Huo Yu Hao, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Tetap saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Alih-alih, ia berpikir dalam hati, semoga aku tidak khawatir apa-apa. Tanda pisah tanda hubung. Itu adalah pagi yang cerah dan indah, sementara udara di dalam Akademi Shrek bersih dan sangat lembab karena kehadiran Danau Dewa Laut. Semua siswa yang lulus dalam penilaian mahasiswa baru dikumpulkan di Shrek Plaza, menunggu untuk ditugaskan di kelas mereka. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun, dengan cepat berjalan ke depan Shrek Plaza, bersama sekitar 10 guru lainnya. Huo Yu Hao hanya mengenali 2 guru yang mengikutinya. Salah satunya secara alami adalah guru kelas mereka sebelumnya, Zhou Yi, sementara yang lainnya adalah guru Wang Yan. Dia hanya memiliki kesan yang samar tentang guru-guru lain. Du Weilun memegang folder di tangannya dan mengarahkan pandangannya ke sekelompok kecil siswa dengan senyum di wajahnya. Aku yakin semua orang sudah tahu ini, tetapi turnamen knockout penilaian siswa baru telah berakhir. 3 tempat teratas juga telah ditentukan. Karena itu, saya sekarang akan mengumumkan secara resmi 3 tim teratas dan membagikan hadiah mereka. Tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru masuk ke tim Huang Cutian. Anggota tim, Huang Cutian, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Silakan melangkah maju. Petik 2. Benar, tim Huang Cutian, yang sebelumnya dikalahkan tim Huo Yu Hao,
mendapat tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru. Mereka kalah dari tim Dai Huabin selama semifinal, tetapi mereka bisa mendapatkan tempat ketiga dengan mengalahkan tim Zhou Shichen. Sebenarnya, mereka sangat beruntung. Selama pertandingan mereka dengan tim Zhou Shichen, Saudara Lan telah memulihkan kemampuan untuk menggunakan keterampilan fusi mereka, memungkinkan mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang berdasarkan kekuatan masing-masing. Ketiganya berjalan ke Dueilun dengan Huang Cutian berdiri di depan. Wajah muda mereka sedikit memerah karena kegembiraan mereka. Memperoleh tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru jauh melebihi harapan mereka. Para siswa tahun pertama langsung memberikan tepuk tangan meriah. Setelah turnamen knockout, hanya ada sekitar 300 siswa yang tersisa di tahun 1. Ini adalah sepertiga dari jumlah siswa yang telah hadir pada awal tahun. Posisi kedua adalah tim Dai Huabin. Anggota tim, Dai Huabin, Zulu, dan Cui Yaji. Maju. Tepuk tangan terdengar lagi, tetapi tim Dai Huabin tidak memiliki jejak kegembiraan di wajah mereka saat mereka melangkah maju. Ini terutama terjadi pada Dai Huabin, ekspresinya berkabut, dan kepalanya sedikit diturunkan, seolah ada sesuatu yang lain di benaknya. Matanya bahkan agak merah. Setelah berhenti sejenak, Du Weilun menggunakan suara yang sedikit lebih keras untuk terus berbicara. Selanjutnya, dapatkah semua orang dengan antusias bersorak untuk juara pertama penilaian mahasiswa baru? Mereka adalah, tim Wang Dong. Anggota tim, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Petik 2. Kerumunan segera meledak dengan antusias, tetapi trio Huo Yuhao agak terpana ketika mereka mendengar pengumuman Du Weilun. Menurut nama yang diberikan kelas 1 ke akademi, tim mereka seharusnya dipanggil tim Huo Yuhao, karena Huo Yuhao adalah pemimpin tim mereka. Namun, ketiganya tidak berani melambat di bawah sorakan dan tepuk tangan dari banyak siswa kelas 1. Mereka buru-buru melangkah maju, tetapi Wang Dong dan Xiao Xiao sengaja melambat saat mereka berjalan, membiarkan Huo Yuhao tetap di depan. Senyum muncul di mata Du Weilun saat dia melihat mereka bertiga berjalan maju, menunjukkan mereka berdiri di tengah. Huo Yuhao menuju Dai Huabin, tetapi Dai Huabin sendiri sebenarnya memandang Wang Dong. Dia jelas tidak berpikir bahwa kehilangannya ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Du Weilun berkata, "Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan hadiah untuk 3 tim teratas dari penilaian mahasiswa baru. Pertama, masing-masing anggota dari 3 tim teratas akan menerima hadiah dari akademi itu sendiri. Mereka semua akan dapat meminta bantuan dari akademi untuk mendapatkan cincin jiwa yang bisa dia tahan ketika saatnya tiba. Selain itu akan menjadi cincin jiwa yang paling cocok untuk mereka." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, para siswa kelas 1 segera menghela nafas heran. Hadiah ini setara dengan akademi yang menjanjikan mereka bahwa cincin jiwa mereka berikutnya pasti akan menjadi yang optimal. Misalnya, jika Huo Yuhao dapat menahan cincin jiwa 700 tahun untuk yang kedua, akademi akan menemukan cincin jiwa 700 tahun yang cocok untuknya. Ini akan menjadi kasus untuk setiap anggota tunggal dari 3 tim teratas. Hadiah ini sangat berharga. Du Weilun melanjutkan, mengingat kinerja kedua tim Wang Dong yang luar biasa, dan kemenangan tanpa henti selama seluruh turnamen, akademi juga telah memutuskan untuk memberi mereka sesuatu yang istimewa. Namun, hadiah ini akan dirahasiakan oleh akademi. Ketika pembagian kelas telah selesai, kalian bertiga dapat mengikuti saya untuk mengumpulkannya. Petik 2. Hadiah spesial di atas apa yang sudah mereka terima. Ini benar-benar menunjukkan perbedaan antara tim juara dan tim tempat kedua dan ketiga. Trio Huo Yuhao segera menjadi bersemangat, bahkan kecanggungan yang mereka rasakan dari Du Weilun menyebut mereka, tim Wang Dong, telah sangat berkurang. Tidak ada yang keberatan dengan tim Huo Yuhao yang mendapatkan hadiah tambahan, karena mereka berhasil mengalahkan tim yang dipimpin oleh Ning Tian, Xie Huanyu, dan Dai Huabin yang berperingkat Soul Elder, selama turnamen berlangsung. 3 sesepuh jiwa agung di antara para mahasiswa baru semuanya telah kalah dari tim mereka, bukan hanya keberuntungan bahwa mereka menjadi juara. Bagi mereka untuk menerima hadiah lebih banyak pasti akan masuk akal. Du Weilun berkata, "Baiklah, kalian semua bisa kembali." Huo Yuhao dan 8 siswa lainnya kembali ke posisi semula. Du Weilun kemudian berkata, "Kualitas siswa tahun ini melebihi kualitas tahun-tahun sebelumnya, jadi saya harap Anda semua dapat terus bekerja keras. Surga menghargai rajin, jadi saya harap kalian semua bisa lulus dengan lancar sambil mendapatkan hasil yang sangat baik."
Nah, melihat bahwa beberapa siswa berprestasi telah muncul dalam penilaian mahasiswa tahun ini, Akademi telah memutuskan untuk mempromosikan beberapa siswa menjadi murid inti. Saya sekarang akan mengumumkan nama-nama siswa yang telah dipromosikan. Petik 2. Shrek Plaza segera menjadi sangat sunyi. Toh, murid inti tidak hanya datang dari 3 tim teratas. Du Weilun tidak mengatakannya secara langsung, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa murid inti akan menerima sejumlah besar sumber daya dari Akademi. Masalah ini menyangkut setiap siswa yang hadir, oleh karena itu, mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian, takut mereka akan kehilangan nama mereka sendiri. Du Weilun membuka file yang telah dibawanya, lalu mulai membaca nama-nama siswa yang telah dipromosikan menjadi murid inti. Sesuai dengan kinerja siswa selama penilaian mahasiswa baru, Akademi telah memutuskan untuk memilih para siswa berikut ini sebagai murid inti: Wang Dong, Xiao Xiao, Dai Huabin, Zulu, Zhou Xichen, Chao Jingxuan, Lan Susu, Lan Luoluo, Ning Tian, dan Wu Feng. Petik 2. Seketika Du Weilun menyebutkan murid inti, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao secara bersamaan berpikir dalam hati, informasi guru Xiao ya sebenarnya benar. Ketika Du Weilun memanggil nama Wang Dong dan Xiao Xiao di awal, mereka berdua jelas bersemangat. Namun, ini diikuti dengan keheranan ketika mereka menyadari bahwa Du Weilun tidak memanggil nama Huo Yuhao. Sebagai gantinya, dia langsung melompat ke Dai Huabin. Bagaimana ini mungkin? Huo Yuhao adalah pemimpin mereka. Mereka masih menyimpan jejak harapan di hati mereka ketika Du Weilun melanjutkan daftarnya, tetapi nama Huo Yuhao masih belum diumumkan. Huo Yuhao juga tercengang. Pada saat itu, dia merasa seolah ada sesuatu yang keluar dari hatinya, dan wajahnya segera berubah pucat pasi. Sejak dia memasuki Akademi Shrek, dia berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan telah bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan diri. Ketika yang lain sedang beristirahat, dia berkultivasi, ketika yang lain sudah malas, dia masih berkultivasi. Ketika penilaian mahasiswa baru telah dimulai, ia akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk bekerja bersama dengan rekan satu timnya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan bentuk kemuliaan tertinggi yang bisa diterima oleh mahasiswa baru. Tapi kenapa? Mengapa saya tidak dipilih sebagai murid inti? Mengapa? Di permukaan, ekspresi Huo Yuhao tidak berubah. Namun, hatinya memiliki sisi gelap yang tidak dimiliki anak-anak biasa. Kegelapan yang berangsur-angsur menumpuk selama masa kecilnya hampir meledak ketika dia melihat Dai Huabin, tetapi dia dengan paksa menekannya. Namun, saat ini, dia sekali lagi merasa seperti akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kenapa? Mengapa mereka harus melakukan ini padaku? Dia akhirnya menyadari mengapa Du Weilun menyebut tim mereka sebagai tim Wang Dong, alih-alih tim Huo Yuhao, selama pidatonya. Ini semua sudah direncanakan sejak awal. Wang Dong dan Xiao Xiao secara alami bisa merasakan betapa anehnya Huo Yuhao bertindak. Wang Dong buru-buru meraih lengan Huo Yuhao, takut dia akan bertindak gegabah. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Baik dia dan Xiao Xiao telah menjadi murid inti, tetapi Huo Yuhao tidak. Bagaimana perasaannya sekarang? Pada titik ini, Du Weilun melanjutkan, namun, meskipun beberapa siswa saat ini agak kurang dalam hal bakat dan kemampuan mereka, mereka masih menunjukkan kinerja yang sangat baik selama penilaian mahasiswa baru. Dengan demikian, Akademi telah memutuskan untuk sementara waktu membiarkan mereka menikmati manfaat dari murid inti sampai tahun ajaran berakhir. Jika mereka dapat membuat terobosan dengan penilaian promosi tahun depan, Akademi akan mempertimbangkan untuk menjadikan mereka murid inti resmi. Siswa-siswa ini adalah sebagai berikut: Huo Yuhao, Cui Yaji, Huang Chutian, Long Xiangyue, dan Nanmen Yuner. Pengumuman sekarang selesai. Petik 2. Tatapan Huo Yuhao agak kosong, tapi kemarahan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Betul, kemampuan saya masih agak kurang. Dari semua orang yang terpilih sebagai murid inti, aku satu-satunya yang belum mencapai peringkat 20. Pandangan sedih melintas di matanya. Menurunkan kepalanya, Huo Yuhao mengubur kesedihannya jauh di dalam hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa saya dapat melepaskan keterampilan fusi dengan Wang Dong, mungkin saya tidak akan menerima perlakuan sementara dari seorang murid inti. Tapi, siapa yang bisa saya salahkan? Saya hanya bisa menyalahkan fakta bahwa saya belum cukup kuat, dan fakta bahwa cincin jiwa pertama saya hanya 10 tahun cincin jiwa di mata mereka. Senyum yang merendahkan diri muncul di sudut bibir Huo Yuhao,
tetapi ketika dia mengangkat kepalanya kembali, senyumnya menghilang, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Yu Hao, kamu baik-baik saja. Wang Dong berbisik. Huo Yu Hao dengan lembut menggelengkan kepalanya, lalu memaksakan dirinya untuk tersenyum. Saya baik-baik saja. Saya hanya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Lagi pula, aku hanya master jiwa tingkat 17. Petik 2. Wang Dong buru-buru menjawab, tidak, bukan itu. Mereka tidak tahu betapa pentingnya Anda. Xiao Xiao mengangguk setuju. Senyum Huo Yu Hao menjadi sedikit lebih alami. Aku benar-benar baik-baik saja. Bukankah Direktur Du mengatakan bahwa saya masih dapat menikmati perlakuan seorang murid inti? Itu sudah merupakan hadiah yang sangat bagus. Saya akan terus bekerja keras. Siapa tahu, saya mungkin bisa menjadi murid inti secara formal pada saat penilaian promosi muncul. Petik 2. Wang Dong menghela nafas pelan saat dia melepaskan lengan Huo Yu Hao. Dia sudah lama bersama Huo Yu Hao, dan mereka adalah teman yang berbagi keterampilan fusi. Dia memahami kepribadian Huo Yu Hao sampai batas tertentu sekarang. Huo Yu Hao memiliki penampilan yang tenang dan temperamen yang lembut di permukaan, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang berpikiran sangat kuat. Ketika dia mendengar tentang latar belakang Huo Yu Hao, Wang Dong secara bertahap mulai memahami keras kepala dan kehendak yang tidak membungkuk bahwa Huo Yu Hao telah terkubur jauh di dalam hatinya. Namun, tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Jika dia ingin melewati ambang ini dalam hatinya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah itu, pembagian kelas dimulai. Tahun 1 dibagi menjadi 4 kelas, kelas 1, yang memiliki tipe master penyerangan dan tipe kontrol, kelas 2, yang memiliki tipe master pertahanan dan agility type, kelas 3, yang memiliki master jiwa tipe tambahan, dan kelas 4, yang memiliki tipe makanan, tipe penyembuhan, dan tipe unik lainnya dari Battle dan Tool Soul Masters. Tanpa ragu, kelas terkuat secara alami adalah kelas 1. Huo Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semua ditempatkan di kelas ini. Di kelas 2, siswa terkuat di dalamnya tidak diragukan lagi adalah spesialis pertahanan, Xie Huanyu. Ruberdonnya benar-benar menonjol sebagai jiwa bela diri yang unik. Kelas 3 adalah kelas tipe bantu, tapi itu tidak hanya terdiri dari master tipe jiwa tambahan. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk Battle dan Tool Soul Masters yang dapat secara langsung membantu rekan tim mereka selama pertempuran. Contohnya adalah Ning Tian, yang memiliki Seven Treasures Glazed Pagoda. Sedangkan untuk kelas 4, terdiri dari beragam guru jiwa. Secara komparatif, mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Sebaliknya mereka memiliki kemampuan unik yang sesuai dengan bidang khusus tertentu. Dari mereka, hampir semua kelompok tahun terpecah dengan cara ini, dengan kelas-kelas dari tahun yang lebih tinggi memiliki lebih sedikit siswa di setiap kelas. Tingkat pengusiran Akademi Shrek selalu sangat tinggi, jumlah siswa yang berhasil lulus dari luar setiap tahun tidak melebihi 50. Dengan kata lain, jika 20% dari 300 siswa saat ini dapat lulus, itu akan menjadi hasil yang sangat baik. Ketika semua orang ditempatkan di kelas mereka, para guru yang bertanggung jawab atas setiap kelas memperkenalkan diri mereka sendiri. Satu-satunya berita baik untuk Huo Yu Hao adalah bahwa Zhou Yi adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas kelas 1. Setiap kelas memiliki 2 guru, dan guru lainnya yang bertanggung jawab atas kelas Huo Yu Hao adalah Wang Yan, yang telah melihatnya sangat. Wang Yan, yang awalnya bermaksud mengajar tahun-tahun yang lebih tinggi, sebenarnya telah memilih untuk datang ke kelas 1 dan mengajar bersama Zhou Yi demi Huo Yu Hao, tetapi bahkan Zhou Yi tidak tahu itu. Baiklah, ikuti guru baru Anda dan kembali ke gedung sekolah. Wang Dong, kalian ikuti saya dan klaim hadiah Anda. Direktur Du Weilun mengumumkan. Huo Yu Hao tampaknya telah kembali normal. Paling tidak, orang tidak akan dapat melihat bahwa emosinya telah dipengaruhi berdasarkan penampilan luarnya saja. Ketiganya melanjutkan untuk mengikuti Du Weilun ke kantor guru, yang terletak di belakang gedung sekolah tahun yang lebih tinggi. Kantor Du Weilun terletak di lantai paling atas, dan kantornya jauh lebih besar daripada milik Zhou Yi. Meskipun tidak memiliki dekorasi fantastis, ada 4 rak buku di dalamnya, yang dipenuhi dengan banyak buku. Du Weilun tersenyum dan menunjuk ke sofa. Ayo, duduk. Huo Yu Hao, jangan biarkan ini memberimu beban. Anda sudah melihatnya juga. Bukan hanya kamu, ada juga beberapa siswa dari 3 tim teratas yang tidak bisa menjadi murid inti. Anda berkinerja sangat baik,
terutama mengingat fakta bahwa Anda dapat membantu Wang Dong melepaskan keterampilan fusi. Namun, kemampuan pribadi Anda masih perlu ditingkatkan. Ketika Anda membutuhkan cincin jiwa kedua Anda dapat meminta bantuan dari Akademi untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Jika Anda juga berhasil melakukan sangat baik selama penilaian promosi tahun 2 Anda, Akademi akan mempertimbangkan secara resmi menerima Anda sebagai murid inti. Petik 2. Wang Dong memulai, Direktur Du, tidak seperti itu. Huo Yuhao tidak membantu saya, pada saat itu, dia tiba-tiba dihentikan oleh Du Weilun, yang telah mengangkat tangannya. Menurut Du Weilun, ini hanyalah pertunjukan persahabatan antara dua anak muda. Huo Yuhao juga menarik lengan baju Wang Dong, lalu menjawab dengan hormat kepada Du Weilun, Direktur Du, saya pasti akan bekerja keras. Terima kasih atas perhatian Anda. Bab 33, Dua Tulang Jiwa. Du Weilun sangat senang dengan sikap Huo Yuhao. Mengangguk kepalanya, permata merah besar di tangan kanannya melintas, menyebabkan tas kulit muncul di tangannya. Tas kulit itu tampaknya menjadi alat jiwa, karena ada beberapa pola berwarna gelap yang tertulis di tas coklat itu, dan Huo Yuhao dapat merasakan gelombang kekuatan jiwa kecil darinya. Du Weilun berkata, anak-anak, melihat bagaimana kamu bisa mengalahkan 3 penatua jiwa, dan telah menjadi juara penilaian siswa baru, aku telah meminta Akademi membuat pengecualian dan memberimu hadiah lain. Namun, hanya ada satu hadiah, yang artinya Anda harus memilih untuk siapa hadiah itu diberikan. Pada saat yang sama, ini adalah hadiah paling berharga yang diberikan Akademi dalam 300 tahun terakhir. Lihatlah. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan tas kulit itu kepada Wang Dong. Wang Dong mengulurkan tangannya dan menerima tas kulit. Pada saat itu, dia masih merasa agak tertekan karena ketidakmampuan Huo Yuhao untuk menjadi murid inti. Sebagai hasil dari ini, kegembiraannya terhadap hadiah telah sangat berkurang. Ketika dia menerima tas kulit itu, tanpa sadar dia membuka ikatan tali yang menahannya. Bola cahaya kuning langsung dilepaskan dari tas kulit tanpa peringatan. Di bawah tatapan takjub trio Huo Yuhao, perlahan-lahan naik ke udara. Itu adalah tulang kecil namun indah yang tampaknya seukuran telapak tangan seseorang. Itu memancarkan cahaya kuning pucat, yang menyebabkan detak jantung trio Huo Yuhao meraba-raba begitu mereka melihatnya. Gelombang kuat kekuatan jiwa yang dipancarkannya menyebabkan udara di dalam kantor tampaknya menjadi kental. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami perasaan aneh seperti ini. Ini adalah tulang jiwa. Tanya Wang Dong, ekspresi heran di wajahnya. Meskipun Du Weilun telah mengisyaratkan bahwa hadiah mereka sangat berharga, mereka bahkan tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi tulang jiwa. Ini adalah tulang jiwa. Ini adalah sesuatu yang 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa untuk seorang guru jiwa. Cincin jiwa adalah objek berbasis energi yang akan selalu muncul ketika binatang jiwa mati, tetapi kemungkinan tulang jiwa muncul kurang dari 1 dalam 10.000. Meskipun Beast Soul tingkat tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menjatuhkan tulang jiwa, hanya Beast Soul ratus ribu tahun dijamin untuk menjatuhkan tulang jiwa. Jika seorang guru jiwa berhasil mendapatkan tulang jiwa, kekuatan mereka akan segera naik ke tingkat, yang akan memungkinkan mereka untuk memiliki keuntungan yang sangat besar melawan tuan jiwa lainnya dengan peringkat yang sama. Namun, seorang guru jiwa hanya bisa memiliki paling banyak 6 tulang jiwa, tulang kepala, tulang dada, dan 4 tulang tungkai. Dari 6 tulang jiwa yang mungkin dimiliki seseorang, yang paling berharga adalah tulang dada. Namun, itu juga yang paling langka di antara ke-6. Tulang kepala adalah yang paling berharga kedua, sedangkan 4 tulang tungkai sedikit kurang berharga. Meskipun itu yang terjadi, tulang jiwa akan selalu menjadi barang paling berharga di pelelangan suatu negara ketika itu hadir, terlepas dari negara mana pelelangan diadakan. Selain itu, tidak ada pasar di mana orang hanya dapat membeli tulang jiwa. Seseorang akan membutuhkan 100.000 koin jiwa emas, paling tidak, untuk mendapat kesempatan membeli satu di lelang. Lebih sering daripada tidak, seseorang perlu barter untuk mendapatkan tulang jiwa. Terlepas dari seberapa kaya Akademi Shrek itu, mereka masih tidak memiliki banyak tulang jiwa yang disimpan. Hanya siswa yang paling berprestasi, atau siswa yang melakukan perbuatan berjasa luar biasa, akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang jiwa sebagai hadiah. Ketika Akademi membagikan hadiah seperti ini, itu menandakan bahwa mereka berpikir bahwa manfaat dan pengaruh yang mereka peroleh di masa depan melebihi biaya tulang jiwa.
Huo Yuhao masih memiliki beberapa kebencian yang terkubur jauh di dalam hatinya karena tidak menjadi murid inti. Namun, begitu dia melihat tulang jiwa, baik itu maupun ambang batas di dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Bukan karena itu adalah sesuatu yang dia inginkan, tetapi karena itu memungkinkannya untuk menyadari betapa adilnya akademi itu. Dia belum bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri, namun bisakah akademi disalahkan karena tidak adil? Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu cincin jiwa. Mahasiswa baru dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya adalah hal biasa, dan meskipun dia adalah anggota tim juara, dia hanya menjadi pengamat di mata mereka yang menonton. Cincin jiwa pertamanya juga hanya putih. Jika dia ditempatkan di posisi Du Weilun, akankah dia rela membiarkan dirinya menjadi murid inti? Simpul di dalam hatinya sudah mulai rontok, sehingga ekspresi Huo Yuhao mulai rileks semakin banyak. Setelah itu, sikap awalnya yang kaku dan penuh hormat menjadi jauh lebih alami. Du Weilun tersenyum. Tidak mengharapkan itu, benar, hadiahmu adalah tulang jiwa. Namun, Anda semua harus tahu betapa berharganya tulang jiwa. Karena itu, hanya ada satu meskipun ada kalian bertiga. Karena itu, Anda harus memutuskan siapa yang akan memberikannya setelah Anda kembali. Namun, jangan biarkan tulang jiwa ini memengaruhi persahabatan Anda. Meskipun tulang jiwa sulit ditemukan, sahabat yang baik bahkan lebih jarang daripada tulang jiwa. Nah, sekarang, saya akan memberi Anda ikhtisar cepat dari tulang jiwa ini. Petik 2. Tulang jiwa ini adalah sesuatu yang aku pilih terutama untuk kalian, karena baik master tipe penyerangan dan tipe kontrol dapat menggunakannya. Ini adalah tulang kaki kiri yang dikenal sebagai tulang kaki kosong setan iblis leopard. Setelah bergabung dengan itu, seorang master jiwa akan mengalami peningkatan kecepatan, serta mendapatkan keterampilan ofensif yang dapat diaktifkan menggunakan kaki kiri mereka. Namun, manfaat terbesar dari tulang jiwa ini terletak pada kenyataan bahwa itu akan menghasilkan keterampilan yang berbeda ketika menyatu dengan jiwa bela diri yang berbeda. Namun, itu pasti akan cocok untuk kalian bertiga. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang, bersama dengan tas kulit ini. Tas kulit dapat menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh tulang jiwa. Anda harus melebur dengan itu secepat mungkin, meskipun lahan akademi sangat aman, harta yang berharga dapat menghancurkan seseorang yang tidak bersalah. Juga, Anda harus merahasiakan ini untuk akademi. Nah, saya percaya Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Setelah meletakkan tulang jiwa, Du Weilun mengirim mereka. Ketiganya dengan hormat mengucapkan selamat tinggal padanya ketika mereka meninggalkan gedung sekolah. Begitu mereka melangkah keluar dari gedung, mereka semua secara bersamaan berhenti berjalan. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semua melirik satu sama lain. Setelahnya Xiao Xiao berkata, mari kita berikan kepada Yuhao. Wang Dong mengangguk. Saya setuju. Setelah mengatakan ini, keduanya melihat ke arah Huo Yuhao. Wang Dong sudah meletakkan tas kulit di depannya. Dalam hal kekuatan individu, tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao saat ini adalah yang terlemah dari ketiganya. Jika dia mendapatkan tulang jiwa kaki kiri ini, dia akhirnya memiliki keterampilan menyerang. Dikombinasikan dengan peningkatan kecepatan yang dia terima dari bergabung dengan tulang jiwa, Huo Yuhao akan segera memiliki kekuatan untuk melawan para murid inti lainnya. Namun, Huo Yuhao dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa memiliki tulang jiwa ini. Wang Dong, apakah Anda lupa konsep wanita pertama? Kita harus memberikan tulang jiwa ini kepada Xiao Xiao. Ini hanya penilaian pertama kami di akademi. Selama kita bekerja lebih keras dan mendapatkan hasil yang lebih baik, kita pasti akan menerima tulang jiwa lain sebagai hadiah. Dari kami bertiga, Xiao Xiao adalah satu-satunya gadis. Anda berdua mengenali saya sebagai pemimpin tim Anda, jadi bagaimana saya bisa mengambil sesuatu sebaik ini dari Anda berdua? Petik 2. Meskipun dia masih sangat muda, dia bisa mengatakan bahwa Du Weilun tidak berencana untuk memberikan tulang jiwa ini kepadanya. Lebih jauh, seperti yang dia katakan. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana ia bisa menuai semua manfaat untuk dirinya sendiri? Xiao Xiao tertegun. Yuhao, kamu tidak bisa seperti ini. Anda memainkan peran paling penting dalam pertandingan kami. Di saat yang sama, kamu adalah orang yang paling membutuhkan tulang jiwa ini. Petik 2. Huo Yuhao hanya tersenyum. Xiao Xiao, kamu tidak perlu mengatakan hal lain. Saya sudah memutuskan.
Tidak peduli apa, saya tidak ingin tulang jiwa ini. Apakah Anda setidaknya tidak memikirkannya? Memang benar bahwa aku mungkin bisa mendapatkan keterampilan tipe serangan ketika aku bergabung dengan tulang jiwa ini, tapi aku adalah seorang guru jiwa tipe mental, memiliki keterampilan seperti itu mungkin bukan hal yang baik untukku. Saya perlu bekerja lebih keras, dan menggunakan kemampuan saya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Memberiku tulang jiwa sekarang mungkin tanpa disadari membuatku terlalu bergantung pada kekuatan serangan yang diberikannya padaku, tapi kau cerita yang berbeda. Meskipun Anda memiliki jiwa bela diri kembar, peningkatan kecepatan jelas merupakan manfaat terbaik yang dapat Anda terima sekarang, karena peningkatan kecepatan akan membuatnya jauh lebih aman bagi Anda untuk mengaktifkan dua jiwa alat Anda di medan perang. Saya sudah memikirkannya, tulang jiwa ini paling cocok untuk Anda, tidak ada keraguan tentang hal itu. Pertama-tama wanita, kamu tidak harus sopan. Petik 2. Wang Dong menatap Huo Yuhao, lalu melirik Xiao Xiao. Tak berdaya, katanya, Yu Hao, kamu menghargai kekasih melebihi temanmu. Xiao Xiao terkikik. Simpan, kamu. Baginya, kau adalah kekasih dan aku adalah temannya. Tidak apa-apa jika seorang gadis dan seorang pria saling berpelukan selama keterampilan fusi, tapi kalian berdua saling memeluk untukmu, hehe. Petik 2. Wang Dong segera menjadi marah dan melemparkan tas kulit yang berisi tulang jiwa ke arah Xiao Xiao. Xiao Xiao menangkapnya dan terus tertawa. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Jika kita mendapatkan tulang jiwa lain sebagai sebuah tim, salah satu dari kalian bisa memilikinya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia menyimpan tulang jiwa di alat jiwa tipe penyimpanannya. Senyum kegembiraan yang tak terduga muncul di wajahnya. Wang Dong menoleh ke Huo Yuhao. Yuhao, kamu tidak bisa menjadi murid inti. Ini, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku baik-baik saja. Saya sudah memikirkannya. Meskipun saya mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti ketika saya bersama Anda, bagaimana dengan saat saya sendirian? Apakah saya masih bisa mengalahkan musuh saya? Jika lawan saya memiliki area kemampuan efek dan waspada dengan kejutan spiritual saya pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya tanpa bantuan Anda. Akademi yang tidak memilihku sebagai murid inti adalah keputusan yang adil. Karena itu, saya harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Petik 2. Kata baik. Sebuah suara yang familiar, namun membuat mereka bergidik, tiba-tiba terdengar. Mereka berbalik untuk melihat Zhou Yi perlahan mendekati mereka. Guru Zhou. Trio Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Bukankah seharusnya Guru Zhou membawa siswa kelas 1 kembali ke gedung sekolah bersama Guru Wang? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Zhou Yi memandang jauh ke arah Huo Yuhao, lalu mengungkapkan pandangan kepuasan dan kepuasan yang jarang terlihat. Yuhao, aku datang untuk menemuimu. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan bisa mengetahuinya sendiri. Namun, saya sangat senang, Anda layak disebut murid saya. Oh benar karena kalian bisa menjadi juara turnamen mahasiswa baru, aku juga punya hadiah untukmu. Setelah dia selesai berbicara, alat jiwa berjenis penyimpanan di tangannya, yang berbentuk gelang perak, melintas. Sebuah tas kulit muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Tas kulit itu hampir identik dengan yang diberikan oleh Direktur Du Weilun, yang langsung mengecam trio Huo Yuhao. Tidak mungkin. Mereka bertiga berkata bersamaan. Zhou Yi tertegun juga. Apa yang tidak mungkin? Xiao Xiao tanpa suara mengeluarkan tas kulit yang berisi tulang kaki kiri iblis Leopard MT Bright yang baru saja ia simpan. Mereka perlu merahasiakannya dari siswa lain, tetapi mengapa mereka menyembunyikannya dari guru yang bertanggung jawab atas kelas mereka? Zhou Yi langsung tercengang. Ini adalah, apakah ini hadiah yang diberikan sekolah kepada Anda? Petik 2. Trio Huo Yuhao secara bersamaan mengangguk. Jejak kegembiraan muncul di mata Zhou Yi. Tidak heran kalau Direktur Du begitu tertutup. Dia sebenarnya berencana untuk memberimu sesuatu yang berharga seperti ini. Tulang jiwa apa ini? Petik 2. Huo Yuhao memberinya penjelasan singkat tentang kemampuannya, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk memberikannya kepada Xiao Xiao. Zhou Yi mengangguk. Kalian semua anak-anak yang baik. Anda harus tahu, bahkan Kaisar Jiwa, atau bahkan para ahli peringkat jiwa Douluo, akan merasa sulit untuk tetap tenang ketika mereka menghadapi tulang jiwa. Saya hanya memberi Anda tulang jiwa lain karena Anda layak mendapatkannya. Apakah Anda masih ingat pertandingan yang Anda miliki dengan Ning Tian,
Wu Feng, dan Nanmen Yuner. Selama pertandingan itu, saya bertaruh dengan guru mereka, itulah cara saya memenangkan tulang jiwa ini. Ini adalah tulang jiwa berkualitas yang relatif buruk, tetapi memiliki kemampuan untuk bergabung dengan tulang jiwa lainnya. Jika Anda dapat menemukan dua tulang jiwa lagi yang memiliki atribut yang mirip dengan yang ini, Anda dapat menggabungkannya dengan yang satu ini. Ini adalah harta yang tak ternilai bagi seseorang yang membutuhkannya, tetapi kemungkinan Anda bisa mendapatkan dua tulang jiwa lainnya dengan atribut serupa dengan yang ini terlalu kecil. Jadi, saya sarankan Anda sekering dengannya. Itu tulang lengan kiri, dan itu dikenal sebagai tulang kiri lengan jiwa hukum rahasia. Sebenarnya, ini tidak bisa benar-benar dianggap sebagai tulang jiwa sejati, karena itu tidak diproduksi oleh satu makhluk jiwa. Petik 2. Tulang hukum roh jiwa ini diperoleh melalui metode khusus, namun brutal. Untuk mendapatkan tulang hukum roh jiwa yang tunggal, seseorang harus membunuh 100 binatang buas dengan jenis yang sama dalam waktu 1 jam, kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan semua cincin jiwa mereka pada saat yang sama. Bahkan kemudian, hanya ada 10% kemungkinan bahwa itu akan menghasilkan tulang jiwa ini. Ini adalah metode yang relatif sederhana untuk mendapatkan tulang jiwa, tetapi karena tingkat keberhasilan dan kebrutalannya yang rendah, sangat sedikit guru jiwa yang melakukannya. Jika Anda langsung menyatu dengan itu akan meningkatkan kekuatan jiwa Anda sebesar 5%. Kedengarannya tidak banyak, tetapi peningkatan ini akan selalu ada, terlepas dari peringkat kultivasi Anda. Setelah peringkat kultivasi Anda meningkat, efeknya akan menjadi jauh lebih jelas. Petik 2. Huo Yuhao menerima tas kulit yang diberikan Zhou Yi padanya, lalu berbalik ke Wang Dong. Namun, Wang Dong segera menghindar darinya. Jangan lihat aku tidak mau itu. Tidakkah menurutmu itu terlalu biasa bagiku? Petik 2. Huo Yuhao merasa tersentuh ketika dia melihat ekspresi Wang Dong yang tampaknya sombong. Secara alami, dia tahu bahwa Wang Dong sengaja melakukan ini untuk memberikan tulang jiwa kepadanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya pada Xiao Xiao, itu bukan masalah besar untuk membaginya di antara mereka sendiri jika mereka mendapatkannya di masa depan. Namun, mendapatkan tulang jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pada saat yang sama, siapa yang tahu kapan mereka akan mendapatkan tulang jiwa yang lain. Pipi Wang Dong menjadi merah di bawah sinar matahari, yang menambahkan lapisan cahaya samar di wajahnya. Meskipun dia berbalik, Huo Yuhao masih bisa melihat tekad di matanya. Dia bisa merasakan bahwa Wang Dong sedang berusaha menebus ketidakadilan yang dideritanya, sehingga dia tidak menolak tulang jiwa lagi. Dia dengan hati-hati meletakkan tulang jiwa roh rahasia jiwa pergi sambil mengubur perasaan cinta persaudaraan jauh di dalam hatinya. Terkadang, cinta antar saudara tidak diucapkan dengan keras, tetapi ditunjukkan melalui tindakan. Tulang jiwa ini akan sangat berguna. Mari kita tunggu saja sekarang, saya akan membantu Anda menggunakannya segera. Suara Skydream Ichewom terdengar di benak Huo Yuhao tanpa peringatan sebelumnya, menyentaknya. Kakak Skydream. Mendengar suaranya, Huo Yuhao segera merasa seolah-olah dia melihat kerabat dekatnya. Keluhan yang selama ini dia tekan begitu lama segera meledak, menyebabkan matanya menjadi agak merah. Namun, Zhou Yi, Wang Dong, dan Xiao Xiao secara alami berasumsi bahwa dia telah tersentuh oleh tindakan Wang Dong. Skydream Ichewom berbicara dengan sedih, Yuhao kecil, jangan merasa sedih. Anda tentu memiliki saudara ini yang mendukung Anda. Manusia-manusia itu begitu picik, berpikir bahwa cincin jiwa saudara ini adalah 10 tahun. Kamu tidak perlu khawatir. Dalam beberapa tahun, saya akan membuat mereka gemetar ketika mereka melihat cincin jiwa 10 tahun ini. Aku akan mengulangi ini lagi, dengan cepat menaikkan kekuatan jiwamu ke peringkat 20. Ketika saat itu tiba, aku akan memastikan bahwa tidak ada yang berani memandang rendahmu. Petik 2. Aku pasti akan sampai ke peringkat 20 secepat mungkin. Saya pasti akan sampai di sana sebelum saya lulus dari tahun 1. Ketegangan di hatinya telah hilang, tetapi dia masih merasakan urgensi karena tidak bisa menjadi murid inti. Dengan kultivasinya saat ini, pasti sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melanjutkan studinya di Akademi Shrek. Zhou Yi berkata, Wang Dong, kembalilah bersama Xiao Xiao dulu. Saya punya beberapa hal yang perlu saya katakan kepada Huo Yuhao. Petik 2. Wang Dong memandang ke arah Huo Yuhao, matanya yang besar dan indah penuh semangat. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Huo Yuhao,
lalu berjalan pergi dengan Xiao Xiao. Zhou Yi berjalan ke Huo Yuhao dan meraih lengannya dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, Huo Yuhao sekali lagi mengalami perasaan terbang menembus awan. Tidak lama kemudian, Zhou Yi berhenti. Yang mengejutkan, Huo Yuhao menemukan bahwa mereka telah tiba kembali di area pengujian alat jiwa. Tempat ini meninggalkan kesan mendalam padanya saat terakhir kali dia datang ke sini, itu juga memperkuat keinginannya untuk mempelajari penciptaan dan pemanfaatan alat-alat jiwa. Pada saat ini, dia secara alami tahu apa yang kembali ke sini berarti. Guru Zhou, apakah Guru Fan Yu bersedia menerima saya sebagai muridnya? Huo Yuhao bertanya, jejak kejutan hadir dalam suaranya. Zhou Yi sedikit mengangguk. Kamu anak yang cerdas. Namun, saya harus memperingatkan Anda. Karena Anda adalah tahun pertama, kultivasi Anda saat ini menempatkan Anda pada posisi yang sangat berbahaya. Persyaratan minimum untuk menjadi siswa tahun kedua adalah memiliki 2 cincin jiwa, sehingga Anda harus mendapatkan yang kedua pada akhir tahun pertama Anda. Saya tidak memiliki keberatan terhadap Anda mengembangkan seni alat jiwa bersama dengan Anda melanjutkan studi Anda di Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi Anda masih perlu memiliki dasar yang baik di bidang jiwa bela diri, bahkan jika Anda memutuskan untuk berspesialisasi dalam alat jiwa di masa depan. Dengan demikian, Anda harus mengatur waktu Anda secara rasional. Petik 2. Zhou Yi membawa Huo Yuhao ke dalam area pengujian alat jiwa saat dia berbicara. Fan Yu yang bertubuh kekar dengan cepat berjalan menghampiri mereka ketika mereka masuk. Dibandingkan dengan wajah yang dingin dan keras yang dia miliki terakhir kali, Fan Yu saat ini memiliki ekspresi yang lebih lembut di wajahnya. Dia mengambil inisiatif untuk menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, "Saya menyaksikan final penilaian mahasiswa baru Anda. Itu sangat brilian, Anda melakukannya dengan sangat baik." Petik 2. Zhou Yi menatap Fan Yu dengan ekspresi agak terpana di wajahnya. Meskipun dia tampak seperti orang yang keras di luar, dia sebenarnya orang yang berhati hangat di dalam. Di sisi lain, dia memahami kepribadian Fan Yu dengan sangat baik, dia adalah orang yang jarang memuji orang lain, dan juga sangat arogan di dalam. Huo Yuhao hanya siswa tahun pertama, oleh karena itu bukan hal kecil baginya untuk dipuji sangat tinggi oleh Fan Yu. "Salam, Guru Fan Yu." Huo Yuhao menyapa Fan Yu dengan hormat. Fan Yu mengangguk. "Saya sudah mendengar dari Zhou Yi bahwa deteksi spiritual Anda telah meningkat pesat. Ayo, mari kita coba." Seseorang seperti Fan Yu, yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk penelitian, selalu mudah ketika berurusan dengan hal-hal. Baiklah. Saat cincin jiwa putih juta tahunnya yang putih bersih bangkit dari kakinya, murid-murid Huo Yuhao berubah menjadi emas pucat. Jumlah emas pucat yang sangat kecil melintas di cincin jiwanya yang putih, tetapi tidak ada yang berhasil menyadarinya. Huo Yuhao langsung merilis deteksi spiritualnya, merangkum semuanya dalam diameter 50 meter. Ketika dia merasakan gambar 3 dimensi omnidirectional muncul di pikirannya, Fan Yu mengangguk puas. Ini sebenarnya sedikit meningkat. Tidak heran kalian bisa menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Dengan deteksi spiritual Anda, kalian pasti bisa memprediksi semua gerakan lawan Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, Fan Yu tiba-tiba menyadari bahwa gambar deteksi spiritual dalam benaknya sedang berubah. Gambar awalnya omnidirectional mulai menyusut ke arah tunggal, tetapi jangkauannya secara bertahap meningkat. Perasaan aneh memiliki indera seseorang diperpanjang terlalu ajaib. Zhou Yi juga berada di bawah pengaruh berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi dia merasakannya juga. Matanya langsung melebar, dan dia berteriak tanpa sadar, "Bagaimana kabarmu?" Huo Yuhao melihat tatapan kedua guru yang heran, tetapi tidak menjawab. Ketika dia memfokuskan deteksi spiritualnya ke satu arah, dia harus berkonsentrasi penuh. Akhirnya, ketika jangkauan deteksi spiritualnya telah mencapai batasnya, dia berhenti, lalu membatalkan aktivasi keterampilan jiwanya. Fan Yu menatapnya, tatapan tajam di matanya. 121 meter. Bagus sekali, Anda telah melakukan apa yang saya minta Anda lakukan. Yuhao, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah jangkauan deteksi spiritual Anda terus meningkat seiring dengan kultivasi Anda? Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, Huo Yuhao mengangguk. Bagus. Fan Yu berteriak keras, menyentak baik Huo Yuhao dan Zhou Yi. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao lagi. Ikuti aku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke area pengujian dengan langkah besar. Keitu, datang ke sini.
Fan Yu melambaikan tangannya, menyebabkan Heka itu, yang sebelumnya dilihat Huo Yuhao, dengan cepat menabrak. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia segera berteriak dengan nada terkejut, "Itu kamu." Huo Yuhao, lama tidak bertemu. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum ketika dia melihat wajah sederhana Heka itu. "Bagaimana kabarmu, saudara He? Kamu terlihat lebih kuat hari ini." Petik 2. Itu benar, Heka itu yang berkulit gelap pada dasarnya memiliki tubuh seorang dewasa pada saat ini. Ototnya kasar, sementara tubuhnya yang kuat tidak jauh dari Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, "Kaitu, tunjukkan Yuhao kekuatan para penguasa jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Anda tidak perlu menahan diri." Petik 2. Tentu. Heka itu jelas menjadi agak bersemangat. Dia dengan cepat melepaskan pakaian atasnya, mengungkapkan tubuhnya yang kokoh. Setelah melakukannya, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan Huo Yuhao. Tangan Heka itu terbang di sekitar tubuhnya saat dia menamparkan ikat pinggangnya tanpa henti. Ini menyebabkan benda logam aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sabuk penyimpanannya, yang kemudian dia lengkapi. Butuh kurang dari 10 detik baginya untuk menyelesaikan melengkapi dirinya dengan benda-benda logam aneh. Saat ini dia benar-benar tertutup potongan-potongan logam hitam, namun Huo Yuhao secara alami tidak tahu apa itu logam hitam atau untuk apa logam itu digunakan. Setelah itu, tubuh Heka itu bersinar, dan 3 cincin jiwanya menyala. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan ungu, kombinasi optimal cincin jiwa. Segera setelah itu, cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan benda kuning tebal setebal 2 cm yang sepanjang telapak tangan orang dewasa muncul di mulutnya. Dia dengan santai mengangkat tangan kirinya, dan percikan muncul di logam hitam yang menutupi tangannya. Benda tebal dan panjang di mulutnya menyala, pada gilirannya menyebabkan asap putih naik ke udara. Otot-otot wajah Huo Yuhao berkedut keras, tetapi dia dengan paksa menghentikan dirinya dari tertawa. Hal yang ada di mulut Heka itu terlalu mirip dengan kotoran yang baru dipanggang. Secara alami, objek tersebut tampaknya memiliki tekstur yang jauh lebih sulit. Pada saat itu, pipi Heka itu tiba-tiba melotot, seolah dia dengan paksa menghirup sesuatu. Setelah itu, awan asap meninggalkan mulutnya. Dengan kotoran masih di mulutnya, dia berjalan ke area pengujian. Meskipun Huo Yuhao terpana oleh efek aneh dari jiwa bela diri Heka itu, dia buru-buru mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk mengamati gerakan Heka itu lebih hati-hati, karena gambar 3 dimensi omnidirectional memungkinkannya untuk merasakan hal-hal di sekitarnya lebih jelas. Begitu dia mengaktifkan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa area pengujian tampaknya menjadi hidup, seperti bola logam besar dengan diameter setidaknya setengah meter mulai muncul dari semua arah. "Saudaraku, hati-hati." Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menangis. Heka itu berbalik ke arahnya, lalu tersenyum dan memberinya jempol. Segera setelah itu, aura Heka itu berubah secara drastis. Tatapan Heka itu yang biasanya langsung tiba-tiba menjadi tajam saat dia memindahkan kotoran di mulutnya ke samping dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, gerakannya langsung menjadi sekuat citah. 2 bola logam besar telah muncul di sampingnya, dan dengan cepat terbang ke arahnya. Heka itu dengan cepat berlari ke samping, lalu berguling ke depan, membiarkannya menyelam keluar dari jalan. Dia segera berbalik setelah itu, dan 2 keping logam hitam yang diletakkannya di pundaknya terbuka, memperlihatkan lubang yang sangat kecil. Pada titik ini, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Heka itu tiba-tiba mulai melonjak dan dengan cepat berkumpul di pundaknya. Segera setelah itu, dia melepaskan 2 sinar tipis cahaya putih dari pundaknya, yang secara akurat mengenai bola emas yang melesat ke arahnya. Huo Yuhao memperhatikan bahwa otot bahu Heka itu telah sedikit bergerak begitu dia melepaskan sinar cahaya putih, kemungkinan besar demi menyesuaikan arah laser putih. Kedua bola logam itu berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba meleleh di udara. Ini kekuatan alat jiwa. Huo Yuhao tertegun. Dia tahu, berdasarkan deteksi spiritualnya, bahwa kedua bola logam itu berlubang di bagian dalam. Namun, mereka masih relatif berat. Namun, mereka langsung diledakkan oleh 2 laser tipis. Namun, Huo Yuhao bahkan lebih terkejut dengan apa yang terjadi sesudahnya. Potongan-potongan logam hitam di bahu Heka itu dengan cepat menjulur untuk menutupi lengan Heka itu, menyebabkan tabung logam sepanjang 6 kaki yang setebal lengan anak muncul di kedua lengannya. Setelah potongan logam selesai memanjang,
Huo Yuhao bisa melihat Hekaitu mengalihkan kekuatan jiwanya dari pundaknya ke lengannya, yang menyebabkan keenam tabung logam meludahkan lidah api. Pada saat itu, kekuatan jiwa mengamuk Hekaitu bahkan mendistorsi deteksi spiritual Huo Yuhao. 6 bola logam besar yang menyerang ke arah Hekaitu semuanya dipukul dengan keras, banyak depresi muncul pada mereka. Hekaitu hanya menembakkan 6 tabung logam selama kurang dari 3 detik sebelum 6 bola logam telah hancur berantakan. Begitu mereka menghilang, 6 bola logam lagi muncul di kedua sisi kiri dan kanannya dan melesat ke arahnya. Hekaitu mengarahkan kotoran di mulutnya ke atas, menampakkan senyum tanpa rasa takut. Kemudian, potongan logam hitam di sekujur tubuhnya mulai bergerak. Selanjutnya, sepertinya mereka semua telah diaktifkan olehnya menggerakkan otot-ototnya. Begitu mereka selesai bergerak, kekuatan jiwa Hekaitu meletus keluar seperti ledakan. Huo Yuhao mendapat bantuan deteksi spiritualnya, namun dia masih tidak dapat menghitung jumlah benda logam, seperti tabung yang muncul di seluruh tubuh Hekaitu. Segera setelah itu, dia melihat bahwa Hekaitu telah sepenuhnya tertutup cahaya. Serentetan sinar cahaya yang tak terhitung ditembakkan dengan liar darinya ke arah bola logam. Di bawah gelombang kekuatan jiwanya yang mengerikan, kedua belas bola logam raksasa itu langsung hancur di udara. Ini terlalu mengejutkan. Setelah melakukan semua ini, kekuatan jiwa Hekaitu hampir sepenuhnya terkuras. Tabung logam di tubuhnya dengan cepat menghilang dan berubah kembali menjadi bentuk asli dari baju besi logam hitamnya. Pada saat itu, Huo Yuhao tidak lagi berpikir bahwa Hekaitu terlihat aneh, di matanya, Hekaitu yang lembut dan langsung menjadi monster. Dia pernah melihat beberapa penatua jiwa bercabang 3 di masa lalu, seperti Dai Huabin, Ning Tian, kakak lelakinya sendiri, Bei Bei, dan Guru Xiaoya. Mereka semua memiliki 3 cincin jiwa, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan Hekaitu saat ini. Kekuatan destruktif dari tabung logam itu terlalu mengerikan. Hekaitu berjalan ke samping dan dengan cepat melepaskan potongan logam hitam dari tubuhnya. Benda kecil di mulutnya juga sudah menghilang, tapi aroma asap samar masih melekat di sekujur tubuhnya. Fan Yu tersenyum dan melihat ke arah Huo Yuhao. Apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, ini terlalu kuat. Fan Yu menjawab, tingkat budidaya Kaitu masih terbatas, jadi dia hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan alat jiwa. Saat ini, dia masih tidak bisa menggunakan alat jiwa yang lebih kuat. Selain alat jiwa stasioner yang Anda lihat terakhir kali, semua alat jiwa diaktifkan melalui kekuatan jiwa. Karena itu, menumbuhkan kekuatan jiwa juga penting bagi guru jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Petik 2. Saya tahu bahwa Anda pasti ingin tahu bagaimana guru jiwa dari Departemen Alat Jiwa bertanding melawan orang-orang dari Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran. Biarkan saya memberitahu Anda ini, di bawah peringkat Sage Jiwa, Departemen Alat Jiwa kami memiliki keuntungan absolut terhadap Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran. Sebaliknya, Departemen Jiwa Bela Diri memiliki keunggulan absolut melawan kita dalam pertarungan antara Tuan Jiwa di atas pangkat Jiwa Sage. Benua Douluo kami berfokus terutama pada jiwa-jiwa bela diri, tetapi pasukan dari berbagai negara lain terutama berfokus pada alat-alat jiwa. Dari sudut pandang lain, alat jiwa lebih bermanfaat bagi orang awam, karena mereka dapat dengan mudah memberi mereka sejumlah besar kekuatan tempur dalam waktu singkat. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasan Fan Yu, Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman dasar tentang alat jiwa. Dia telah melihat kekuatan yang Hekaitu tunjukkan, dan bisa menjamin bahwa, kecuali kemampuan musuh-musuhnya, jiwa bela diri tidak mampu membatasi dirinya, bahkan leluhur jiwa berdering 4 tidak akan cocok untuknya. Ini meningkatkan minat Huo Yuhao terhadap alat-alat jiwa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fan Yu tahu bahwa momen penting telah tiba. Dia menurunkan nadanya, saat ini, Departemen Alat Jiwa lebih lemah daripada Departemen Jiwa Marsial setelah tahap 7 cincin, tapi itu bukan kepastian. Dari banyak topik penelitian yang saya miliki, yang paling penting dari semuanya adalah untuk membina seorang master jiwa yang sempurna dari Departemen Alat Jiwa. Saya berusia 46 tahun ini, dan satu-satunya murid yang pernah saya ikuti adalah Kaitu. Jika Anda bersedia, saya juga bersedia menerima murid lain. Petik 2. Huo Yuhao relatif cerdas, dan Fan Yu sudah menjelaskan banyak hal dengan sangat jelas, bagaimana dia bisa ragu. Dengan putong, Huo Yuhao berlutut di tanah. Guru Fan Yu,
Tolong anggap aku sebagai muridmu. Saya pasti akan bekerja keras untuk mempelajari alat jiwa. Setelah itu, dia bersujud kepada Fan Yu 3 kali. Fan Yu sedikit mengangguk ketika dia membiarkan Huo Yuhao memberi hormat. Setelah dia bersujud 3 kali, Fan Yu membantunya berdiri. Saya pernah mendengar tentang ketekunan Anda dari Zhou Yi. Mulai sekarang, Anda adalah murid saya yang kedua, dan juga yang terakhir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memelihara Anda dan Keitu. Suatu hari, saya akan menunjukkan kepada Departemen Jiwa Marsial level apa yang bisa dicapai oleh Departemen Alat Jiwa kita. Yu Hao, kamu bukan hanya muridku, mulai sekarang, Anda juga seorang murid inti dari Soul Tool Departemen. Saya mendengar bagaimana Departemen Jiwa Marsial mengevaluasi Anda, itu adalah kehilangan mereka karena tidak menganggapmu sebagai murid inti. Petik 2. Saya seorang murid inti sekarang. Serangan keberuntungan ini terlalu mendadak, sampai-sampai Huo Yuhao hanya bisa menatap kosong. Perbedaan dalam perawatan antara Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa segera menyebabkan skala dalam hatinya bergeser. Terlepas dari faktanya, Huo Yuhao masih anak berusia 11 tahun. Karena masa kecilnya, dia adalah seseorang yang menyimpan dendam. Namun pada saat yang sama, ini membuatnya lebih menghargai kebaikan. Seketika itu Fan Yu mengatakan dia akan menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao merasakan kehangatan bangkit dari hatinya. Keluhan yang dia tekan segera berubah menjadi aliran hangat yang melonjak ke matanya. Guru, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan air matanya mengalir bebas. Fan Yu merentangkan tangannya dan memegang bahu Huo Yuhao. Anak yang baik, jangan menangis. Saya tahu bagaimana Anda merasa sedih, tetapi saya harus mengatakan ini, tidak peduli siapa itu, jika Anda tidak ingin merasa dirugikan, dan Anda ingin dihormati oleh orang lain, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menolak keluhan Anda. Petik 2. N. Huo Yuhao mengangguk berulang kali saat dia menyeka air mata dari wajahnya. Heka itu berjalan juga. Tertawa, dia memeluk Huo Yuhao, lalu menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk mengangkatnya dari tanah dan memutarnya berputar-putar. Aku punya saudara junior sekarang, hahaha. Ini terlalu bagus, saya tidak perlu sendirian lagi. Yu Hao, kita bersaudara mulai sekarang. Petik 2. Kakak senior. Perasaan yang datang dari hati Heka itu membuat Huo Yuhao merasakan sesuatu yang mirip dengan perasaan yang diberikan kakak laki-lakinya, Bei Bei. Dengan demikian, emosi batinnya tidak bisa membantu tetapi bangkit lagi. Fan Yu berkata, Yu Hao, meskipun Anda sudah menjadi murid inti dari Soul Tool Departemen kami, Anda masih perlu meletakkan diri Anda sebagai fondasi yang kuat sebagai seorang guru jiwa. Karena itu, Anda harus terus meningkatkan pengetahuan Anda di Departemen Jiwa Bela Diri, setidaknya sampai Anda lulus dari tahun ketiga Anda. Selain itu, Anda perlu memfokuskan sebagian besar energi Anda untuk menumbuhkan jiwa bela diri Anda. Kekuatan jiwa adalah dasar untuk semua yang kita lakukan, ini adalah kasus untuk Departemen Alat Jiwa juga. Pada saat yang sama, Anda memiliki jiwa bela diri yang istimewa, jadi Anda harus memperhatikan keterampilan jiwa Anda juga. Saya berharap bahwa Anda tidak hanya akan menjadi master jiwa yang luar biasa dari Departemen Alat Jiwa di masa depan, tetapi juga akan menjadi sistem kontrol pertempuran master jiwa yang luar biasa juga. Petik 2. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, Departemen Alat Jiwa kita memiliki persaingan dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Dengan demikian, Anda harus merahasiakan masalah Anda menjadi salah satu murid inti kami untuk saat ini, sehingga kami tidak akan memancing reaksi dari Departemen Jiwa Bela Diri. Juga, Anda tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Ketika Anda memasuki halaman dalam, Anda akan memasuki halaman dalam Departemen Alat Jiwa kami. Zhou Yi akan membantu Anda mengisi formulir yang memungkinkan Anda untuk bergabung dengan Departemen Alat Jiwa kami. Kelas Anda di Departemen Jiwa Bela Diri biasanya berakhir sekitar pukul 4 sore, jadi setelah kelas Anda harus datang kepada saya untuk belajar selama 2 jam setiap hari. Departemen Jiwa Marsial memiliki hari istirahat setiap minggu, tetapi Anda harus datang ke sini dan belajar pada hari itu juga. Apakah Anda takut kerja keras? Petik 2.